Puji Tuhan, selamat malam buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami dengan sukacita dan dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus kembali hadir pada malam hari ini untuk berbagi kehidupan bagi semua yang sudah bersama-sama dengan kita, supaya kita semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin memiliki kemenangan di dalam hidup ini, dan kasih Tuhan yang ajaib terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan menjadi doa kami, kemurahan, kebaikan Tuhan, bahkan rencana dan kehendak Tuhan, supaya menyentuh setiap kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang berbahagia, karena orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Bukan karena dia banyak harta, karena harta semua akan ditinggalkan. Bukan karena dia banyak istri, karena istri juga semua akan ditinggalkan. Bukan karena dia memiliki apapun di dalam dunia. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki Tuhan. Itu sebabnya program ini kami hadirkan untuk apa? Untuk supaya setiap orang bisa melihat karya Tuhan, bisa menemukan kasih Tuhan, bisa disentuh oleh kasih Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menuju dalam kehidupan yang kekal, sesuai dengan rencangan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Itulah tujuan daripada program ini hadir. Bukan untuk menang-menangan, bukan untuk menunjukkan ada satu agama yang hebat. Itu sama sekali tidak penting dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi yang berkenan kepada Tuhan adalah Tuhan sudah mati buat semua manusia. Dan kasih-Nya yang begitu besar, pengorbanannya yang begitu luar biasa. Biarlah itu bisa menyentuh siapapun kita pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini kita tidak akan berlambat-lambatan, kita akan sambut seorang narasumber yang mengalami kasih Tuhan, jamahan Tuhan yang begitu luar biasa, di mana pada saat satu ketika dia ingin menjadi seorang yang taat di dalam beragama, sehingga dia sampai kepada satu kesimpulan, dia harus menggunakan hijab. Tetapi pada saat dia memutuskan itu, sebelum dia menggunakan hijab, pada malam hari dia dijamah oleh Tuhan Yesus, dan dia mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Tuhan Yesus. Oke, bagaimana kisah selengkapnya? Kita sambut Ibu Katie. Selamat malam Ibu Katie. Selamat malam Pak. Pagi di sini Ya. di Amerika. Iya, maaf ya Bu, sudah ganggu Ibu pagi-pagi, suruh bangun lebih awal. Ya. Okay. Saya berdoa Ibu diberi kekuatan dan kesehatan ya Bu. Ya, amin. Ya, Amin. Ya kita sekarang lagi kumpulkan harta di surga ya, untuk bersaksi bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Iya Pak. Oke Ibu, bagaimana karya Tuhan yang sudah menyentuh kehidupan Ibu, yang sudah mengubahkan kehidupan Ibu, bisa disaksikan kepada kita semua pada malam hari ini, sehingga semua teman-teman bisa diberkati Tuhan. Ya, mungkin dimulai dari latar belakang Ibu dulu ya, Ibu ceritakan secara lengkap kepada kita semua. Oke Bu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Katie. Silakan Ibu. Pak Yusuf. Ya. Halo teman-teman semua yang ada di Indonesia, di Amerika, di seluruh dunia yang nontonin aku. Ya, nama saya Katelia Retiana, tapi panggil aja Katie. Karena nama saya tuh panjang banget. Ya, latar belakang saya ya. Saya 3 bersaudara, saya anak pertama. Saya anak pertama dan keluarga besar saya semuanya adalah Islam. Semuanya pada mulanya adalah Islam semuanya. Saya dibesarkan secara Islam, tetapi Islamnya bukan Islam yang fanatik, ya, Islam yang liberal. Nah, terus mama dan papa saya pada saat saya umur sekitar 3 tahun atau 4 tahun, mama papa saya tuh berpisah ya. Mereka bercerai dan mama saya menikah lagi dengan pria keturunan Manado beragama Kristen. Jadi mama saya otomatis masuk Kristen. Tetapi pada saat mama saya masuk Kristen, saya tuh nggak tiba-tiba masuk Kristen, enggak ya, karena mama saya kan nggak memaksakan dan nggak pernah sama sekali bicara tentang Tuhan Yesus kepada saya, nggak pernah. Jadi singkat cerita saya sudah meranjak sekolah menengah ya, SMP. Pada saat itu mama saya masukin saya di sekolah PSKD, Persatuan Sekolah Kristen Jakarta ya. Nah,
pada saat saya masuk di sekolah Kristen, mama saya nggak suruh saya untuk pindah agama ya, tetapi mama saya support saya. Jadi mama saya panggil guru ngaji untuk mengajar ngaji ya setelah pulang sekolah. Jadi saya di sekolah belajar tentang Kristen, saya bernyanyi memuji Tuhan Yesus, saya berdoa, ikutin semuanya. Terus pulang-pulang juga saya harus saya harus mengaji ya, saya harus belajar alif ba ta sa like ya. Nah terus setelah itu saya melihat, saya merasakan di dalam Islam ya kejenuhan yang jenuh sekali, seperti monoton gitu, itu aja begitu aja gitu ya. Jadi saya juga nggak begitu, saya juga bertanya-tanya, kenapa saya kok harus apalin ini gitu ya. Waktu saya guru ngaji itu datang ke rumah, saya bertanya gitu, Bu, kalau saya berpuasa boleh nggak saya misalnya saya sikat gigi? Dia bilang, oh kamu tidak boleh sikat gigi kalau puasa, nanti airnya ketelan. Kalau ketelan kamu batal puasanya gitu ya. Nah terus di lain pihak kalau saya nanya sama nenek saya sama oma saya, dia bilang katanya, oh sikat gigi aja, kalau nggak sikat gigi kan seharian kamu nanti, emang masa mau bau-bauan gitu kan. Nah terus jadi saya bingung ya mana yang harus saya saya ikutin gitu ya saya. Jadi setelah itu banyak sekali yang menurut saya tuh nggak make sense ya. Seperti contohnya kalau kita period ya, period itu menstruation, itu nggak boleh sembahyang ya. Oh, kenapa gitu loh ya, saya jadi bingung. Kenapa kok nggak boleh gitu kan, kita kan juga maksudnya saya kan bisa sebenarnya saya kan saya kan bukan gitu, saya belum tahu anak Tuhan waktu itu. Maksud saya kan orang, saya kan Tuhan kan ciptain kita gitu loh. Kenapa ini kok dibeda-bedain gitu loh, yang perempuan harus begini, yang laki-laki harus begini gitu ya. Perbedaannya tuh apa? Kayaknya tuh di Islam itu perbedaannya sangat besar sekali ya, sangat besar sekali ya. Yang seperti sholat itu harus dipisahin kayak gitu-gitu ya. Itu tuh besar sekali, kalau kesenggol nanti batal. Jadi menurut saya tuh saya merasa saya capek gitu loh. Dan saya jujur aja, saya nggak bisa melakukan ritual yang serumit itu. Karena di dalam prinsip saya ya, karakter saya adalah saya orangnya tuh cepet gitu loh. Bukannya saya orangnya suka yang simple-simple, yang yang simple terus yang berbobot lah gitu ya istilahnya ya. Jadi nggak banyak bertele-tele gitu ya. Terus masalah wudhu juga ya, kalau saya mau sholat saya harus wudhu dulu gitu. Kalau nggak wudhu ya saya nggak bisa sholat gitu loh. Jadi menurut saya tidak bisa menjalani itu gitu loh. Nah pada saat saya SMP di sekolah, saya tuh merasa having fun banget. Saya tuh merasa senang banget saya gitu. Punya teman-teman tuh yang semuanya baik. Nggak ada yang bully saya dan nggak ada bully-bulian di situ. Dan mereka tuh uh, mereka tuh fokus banget waktu mereka memuji Tuhan di sekolah, kan ada di aula. Kita kalau memuji Tuhan tuh kita semuanya pergi ke aula. Pada saat di aula tuh kita ada suara 1, suara 2, suara 3 kayak gitu-gitu ya. Saya dengerinnya, saya di situ saya udah simpatik dengan Tuhan Yesus ya. Saya udah mulai rasa inilah tempat saya gitu loh. Inilah saya pengen gitu loh ke sini gitu. Tapi gimana caranya kan gitu ya. Pada saat itu saya nggak tahu gimana caranya saya untuk pindah agama gitu kan. Nah, karena kan keluarga besar saya kan Islam ya, jadi mungkin nenek saya akan marah sama saya, kakek saya akan marah sama saya gitu. Terus seluruh keluarga saya mungkin akan marah sama saya. Nah, tapi pada satu saat saya nih rasa jenuh yang sangat-sangat jenuh.
Terus saya juga pengen ada perubahan di dalam diri saya. Saya mau ada perubahan gitu loh. Perubahan yang saya tuh seperti orang yang nggak beragama jadinya, bener nggak? Jadi karena saya tuh orangnya Islam tapi tidak menjalankan Islam gitu loh. Saya Islam tapi tidak menjalankan 5 waktu, puasa juga kadang-kadang semau saya karena keluarga saya juga enggak, kamu harus puasa ya tiap bulan gitu-gitu, enggak ya. Jadi saya tuh seperti nggak ngapa-ngapain kan, jadi kadang-kadang saya sholat, kadang-kadang enggak gitu ya, terserah saya aja gitu. Ya saya seperti kayak begitu, jadi akhirnya saya mau deket sama Tuhan. Saya waktu itu pada saat itu saya merasa kok Tuhan kok jauh banget ya, sepertinya ada di sana di langit-langit sana yang saya nggak bisa lihat dia gitu loh, jauh banget ya. Terus kalau ada pertanyaan, kalau ada keinginan sesuatu ya, saya nggak bisa bertanya sama Tuhan gitu. Saya nggak bisa meminta sama Tuhan ya. Jadi susah banget. Kadang-kadang saya minta sama Tuhan sesuatu, tapi Tuhan nggak jawab-jawab gitu loh. Sepertinya jauh sekali Tuhan gitu. Gimana sih caranya gitu ya? Nah pada saat kebimbangan kayak gitu, saya pengen banget deket sama Tuhan. Mungkin dengan cara ini, saya pikir ya, karena manusia pikir seperti itu ya, dengan caranya sendiri ya. Saya pikir saya dekat dengan Tuhan dengan berhijab ya, berjilbab. Waktu itu saya siang-siang saya mau berjilbab, saya bilang besok saya akan berjilbab, tapi saya hari ini mau berdoa dulu gitu, sembahyang dulu nih, ngomong dulu nih sama Tuhan gitu ya, ini nggak yang dikehendaki Tuhan gitu. Nah pada saat mau sholat Jumat, tapi pada saat mau sholat Jumat itu saya ternyata tiba-tiba nggak tahu kenapa saya disuruh di dalam hati saya gitu, saya disuruh baca Alkitab. Suaranya cuma gitu doang, nggak ada suara yang lain-lain, tapi baca Alkitab kayak gitu doang. Jadi saya tiba-tiba langsung pakai mukena, saya lagi pakai mukena, terus saya keluar kamar saya, terus langsung bilang ke mama saya, "Mah, Alkitabnya di mana?" gitu kan. Mama saya kaget gitu loh, "Kok kamu mau baca Alkitab?" "Ya mau aja, mau lihat aja, mau baca-baca, kan nggak ada salahnya baca. Namanya belajar ya." "Iya, kamu harus belajar," kata mama saya gitu. "Ya belajar aja, nggak berdosa. Belajar itu kan sama dengan buku-buku yang lain." Mama saya bilang gitu. "Oh iya benar juga." Jadi saya ambillah buku Alkitab itu, saya masuk ke kamar, saya baca buku di situ sambil tengkurep, saya baca. Wah, bagus banget, saya baca Matius, ya cara berdoa. Oh, cara berdoanya begini. Akhirnya saya baca terus. Akhirnya saya nangis, sepertinya nangis yang aneh ya, kok saya bisa nangis ya? Saya bilang gitu ya, kok saya bisa nangis ya sampai saya gini-gini. Oh wow, bagus banget ini buku ya. Saya nggak pernah baca buku di dalam hidup saya nih, buku secantik ini, sebagus ini saya nggak pernah bacanya. Dan sampai saat ini saya tidak pernah colek buku yang lain selain Alkitab. Sampai saat ini hanya satu di dalam hidup saya, hanya Alkitab. Hanya satu, udah titik deh, itu aja. Karena itulah sumber kehidupan kita ya. Nah terus pada saat itu saya langsung sholat. Tapi saya bimbang gitu loh ya. Dengan kebimbangan saya nggak Allahu Akbar, nggak begitu saya. Saya langsung duduk aja gitu di sejadah. Saya duduk aja di situ. Saya bengong, saya diem, saya bilang gini sama Tuhan. Saya cuma ngomong aja sama Tuhan gitu. Saya ngomong langsung, karena di situ kan di Alkitab ada tulisan Tuhan Yesus ya. Ada tulisan, ada namanya Yesus. Jadi saya bilang, Yesus, jika engkau benar-benar Tuhan, kasih tahu aku dong. Aku seperti teman aja gitu ngomongnya. Kasih tahu aku dong. Sebenarnya aku nih memuja siapa gitu loh. Memuja Allah atau memuja Yesus, yang mana yang benar nih? Aku harus ke Islam atau ke Kristen ya? Aku bilang gitu. Yang mana? Saya bingung, tetapi pada saat saya ngomong Yesus gitu ya, itu tuh pada saat saya ngomong itu seperti ada yang keluar nih, batu nih, seperti ada beban berat.
Gak tahu seperti rasanya kok plung gitu loh. Seperti meluap keluar gitu. Itu saya nggak tahu itu apa, mungkin itu setan ya. Iya mungkin tuh itu seperti keluar gitu ya. Saya terus merasa tenang, damai gitu ya. Terus saya berdoa, tapi saya masih rasa ada keraguan ya, sedikit gitu ya. Terus ya nggak tahu tiba-tiba ada suara di hati saya ya. Kepastian suara dan kepastian itu kepastian sepertinya saya tuh harus ke situ gitu loh. Saya harus ke situ. Seperti kalian ya, kalian kalau misalnya ada sesuatu seperti perasaan gitu, kamu harus ke sini, harus ke situ kan kamu punya merasakan kan gimana rasanya kan kamu diharuskan untuk ke situ gitu ya. Tetapi pada saat ini saya diharuskan untuk pergi ke gereja pada saat itu. Saya bilang, kok saya mau ke gereja ya? Saya harus ke gereja besok gitu ya. Saya langsung tiba-tiba saya punya pikiran begitu. Saya kayaknya harus ke gereja besok. Nah, pas ke gereja besoknya hari Sabtu. Karena pada saat itu hari Jumat, hari Sabtu saya ke gereja. Saya naik mikrolet pada saat itu sendirian. Saya nggak ngomong sama mama bahwa saya mau ke gereja. Saya mau masuk Kristen. Saya tidak bicara dengan siapapun karena tidak ada siapapun yang bicara tentang Tuhan Yesus di kuping saya. Tidak pernah ada ya. Hanya di sekolah saja ya. Dan pada saat itu saya ke gereja, saya ketok pintunya karena saya lihat banyak juga mobil-mobil ya. Sekalipun pintunya tertutup. Saya ketok pintunya, ada seorang yang buka, terus dia bilang selamat siang, selamat pagi Bu, gitu kan. Saya bilang, iya Pak, saya Katie Pak, saya mau masuk Kristen. Dia bilang, Ibu nggak segampang itu masuk Kristen, jadi Ibu harus katekisasi setahun, harus belajar Alkitab setahun. Saya bilang, wah saya seneng ya, karena saya kan bisa belajar ya, saya belajar mengetahui ya. Jadi kalau buat saya senang belajar, di dalam hidup saya senang belajar hal-hal yang baru saya senang. Selama itu baik ya, kalau yang buruk-buruk saya jauh-jauh deh ya. Nah terus saya belajar itu, saya ikutin semuanya, terus saya senang, saya ketemu teman-teman baru, walaupun teman-teman saya udah tahu, karena saya pada saat saya di Islam, saya itu remaja masjid, ya, saya itu remaja masjid. Jadi ketua remaja masjidnya tuh tahu bahwa saya mau masuk Kristen, dan saya pergi ke gereja gitu loh, ya. Nah dia memusuhi saya dan semuanya itu ya teman-teman seluruhnya tiba-tiba sunyi gitu, senyap, tiba-tiba nggak pernah ketemu saya gitu, tiba-tiba hilang, mereka hilang gitu, nggak tahu. Nah tiba-tiba udah gitu saya bilang mati satu tumbuh 1000 lah, aku bilang gitu ya. Saya tidak peduli, yang penting saya mau tahu nih tentang Tuhan nih ya. Karena saya mau deket sama Tuhan ya. Oh ya, saya lupa. Waktu saya berdoa di sejadah itu, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya ini mau pakai jilbab, ya kan? Terus tiba-tiba kan saya disuruh ambil Alkitab. Nah, terus saya ngomong lagi sama Tuhan nih, kembali lagi kan ke situ, ke sejadah saya. Terus saya bilang gini, saya mau saya Tuhan kan yang menciptakan saya bilang. Saya nggak mau hidup saya sia-sia dan mati saya sia-sia. Tunjukin saya Tuhan yang benar yang mana. Itu aja tuh yang saya omongin ke Tuhan tuh pada saat itu. Terus tiba-tiba ke gereja itu. Nah, udah ke gereja itu saya ikutin katekisasi, terus saya dibaptis. Dibaptis pun mama dan papa saya tidak datang, saudara-saudara. Tidak datang, dan saya tidak saya gubris juga. Saya orangnya tuh mandiri ya. Saya dari kecil mandiri. Saya nggak terlalu bergantung sama orang gitu. Jadi kalau saya mau maju, saya maju sendiri. Nggak perlu saya berat karena orang tua saya begini, saya harus begini gitu. Enggak. Oh karena orang tua saya begini, enggak. Saya mau
hidup saya nih, pribadi saya, ini prinsip namanya. Saya punya prinsip. Saya mau hidup saya tidak sia-sia dan mati saya juga tidak sia-sia gitu. Ya, saya nggak mau nanti saya matinya tuh kemana ya. Terus masih dipertanyakan dan kemana saya sia-sia gitu ya. Percuma Tuhan, saya bilang sama Tuhan, percuma Tuhan menghidupkan saya kalau untuk kesia-siaan. Saya bilang begitu sama Tuhan. Jadi Tuhan harus tanggung jawab dengan kehidupan saya dan seluruhnya gitu, kehidupan saya gitu. Jadi saya punya prinsip, saya nggak mau ikut-ikutan orang. Nah, makanya pada saat saya masuk Kristen, saya tuh nggak ikut-ikut orang. Saya nggak ikut-ikut mama saya nggak ikut siapa-siapa. Dan pada saat saya dibaptis, saya senang banget ya. Saya merasa, wow, saya semakin dekat sama Tuhan. Begitu saya dibaptis, Tuhan mulai munculin ini, mukjizat saya ya. Mukjizat saya disenangi banyak orang. Teman-teman saya senang sama saya, banyak. Mereka datang ya, teman-teman datang. Saya banyak bersahabat, saya punya sahabat banyak ya. Dan masa muda saya luar biasa. Masa muda saya tuh menyenangkan sekali ya. Saya puas dengan masa muda saya. Saya pergi ke gereja, saya ikut pelayanan, saya ikut juga doa semalaman suntuk. Jadi dari jam 9 sampai jam 5 pagi saya ikutin. Jadi saya bergaul dengan orang-orang Kristen pada saat itu. Dan itu tuh membuat saya bahagia ya, senang ya. Karena mereka nggak banyak berbicara yang buruk gitu ya. Kita saling menguatkan gitu pada saat itu. Karena mereka tahu saya latar belakangnya kan Islam ya. Nah, setelah itu kasih Tuhan saya rasakan ya. Nah, pada saat saya merasakan kasih Tuhan, tiba-tiba saya umurnya udah 30 tahun. Ya. Terlalu enjoy menjadi single. Akhirnya saya memutuskan, saya bilang sama Tuhan, sudah saatnya Tuhan, saya memiliki suami. Jadi kalau saya tidak minta, Tuhan itu nggak kasih saya. Tapi kalau saya minta, Tuhan kasih saya. Jadi pada saat saya single, saya nggak pernah minta untuk menikah. Saya minta yang lain-lain ya, yang lain-lain. Saya biasanya nginjilin, pada saat itu nginjilin orang kebanyakan. Dan banyak yang masuk Kristen, banyak teman-teman saya yang Islam-Islam. Nah terus saya enjoy nginjilin, saya enjoy sekali bergaul dengan teman-teman yang Islam maupun yang Kristen, yang Buddha, yang segala macam saya bergaul dan saya menginjili Tuhan Yesus. Akhirnya saya lupa bahwa saya tuh udah umur 30 tahun ya. Yang lainnya saya hanya datang aja ke perkawinan mereka, tapi saya nggak pernah menikah nih. Gimana nih? Akhirnya saya minta sama Tuhan, Tuhan udah waktunya saya menikah. Saya ada 3 permintaan saya bilang sama Tuhan. Tuhan, saya mau suami yang mencintai Engkau. Itu yang pertama. Kedua, suami yang mencintai keluarga. Dan ketiga, baru mencintai saya. Ya, saya nggak mau egois ya. Akhirnya saya dikasihlah itu. Dikasih itu semua sama Tuhan. Karena saya pikir kalau suami yang sudah mencintai Tuhan, dia pasti mencintai keluarga saya. Dia juga pasti lebih juga mencintai saya. Dan pasti akan bertanggung jawab kepada saya. Karena dia takut akan Tuhan. Ya kan? Itu prinsip ya namanya. Itu pegangan saya itu. Saya bilang sama Tuhan, pokoknya apa-apa saya maunya sama Tuhan. Karena pada saat saya menikah itu juga saya serahkan juga ke Tuhan. Nah, saya minta kan suami seperti itu Tuhan kasih. Ya, udah gitu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, karena Tuhan kasih suami yang seperti yang saya inginkan, jadi saya mau menikah di rumah Tuhan. Ya, akhirnya saya menikah di gereja, sangat sederhana. Saya nggak mau pesta-pesta, karena pesta ini saya tujukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk orang-orang yang datang, bukan untuk saya nggak berharap gitu loh. Saya juga pada saat itu saya juga nggak berharap
apapun dari mereka yang datang gitu. Kecuali doa ya, doa aja yang saya harapin. Nah, uniknya pada saat saya menikah itu saya nggak punya, saya bilang kamu butuh nggak ini pundi-pundi ini nih yang suka kasih-kasih duit tuh. Saya bilang nggak perlu, nggak usah kasih itu, nggak usah, biarin aja, nggak apa-apa, mereka datang aja gitu kan. Tapi keluarga saya itu bilang udah taruhin aja situ kalau ini gitu. Saya lucu. Ya udahlah, terserah lah saya gitu ya. Saya sih nggak mikirin kayak gitu-gitu ya. Nah terus karena saya fokusnya tuh ke Tuhan ya, saya serahkin ke Tuhan gitu loh. Wow, amazing God ya, amazing God. Saya dapat suami yang luar biasa seperti malaikat baiknya ya. Dari suami saya uh, growing faith ya. Saya punya faith yang ditambah lagi, lebih lagi. Karena suami saya itu kalau berdoa dia tidak perlu melihat hasilnya ya. Dia langsung bilang, terima kasih Tuhan atas mobil yang bagus, contohnya. Padahal mobilnya nggak ada, gitu. Tapi suami saya bilangnya gitu, terima kasih Tuhan atas mobil yang bagus. Terima kasih Tuhan atas ini, atas itu ya. Itu, dari situ saya menilai gitu. Terus suami saya bilang, kamu harus dibaptis selam. Nah, pada saat saya menikah, habis menikah saya kan ke Amerika. Pas saya ke Amerika, terus saya melihat suami saya perkembangannya lebih bagus lagi, faith-nya bagus ya. Terus akhirnya tingkat imannya itu tinggi suami saya. Terus tiba-tiba dia suruh saya untuk baptis selam. Terus dia kasih ayatnya ke saya. Mana coba lihat ayatnya tentang baptis selam. Saya lihat, oh iya ya. Saya berpikir begini, kalau Tuhan Yesus dibaptis selam, kita harus mengikuti Tuhan Yesus untuk baptis selam. Saya bilang gitu. Saya akan ikuti semua yang Tuhan Yesus lakukan. Aku bilang gitu ya. Terus di situ juga ada perasaan saya juga seperti saya harus baptis selam, harus gitu. Padahal saya tuh juga ada keraguan-keraguan juga di situ, tapi Tuhan menetapkan saya untuk baptis selam. Nah, saya dibaptis selam di gereja Pantekosta ya, di El Sobrante ya, di city yang lain. Nah, setelah itu saya dibaptis selam, wow, mukjizatnya luar biasa ini. Saya kewalahan, saya benar. Ini mukjizatnya luar biasa. Terkadang saya tidak berdoa, cuman bergumam, ya. Contohnya ini saya naik mobil sama suami saya. Saya lihat ada mobil lucu di jalanan. Saya nggak bilang saya mau mobil itu, gitu ya. Tapi saya cuma bilang begini, itu mobil lucu banget ya, kecil gitu ya. Masa 2 minggu kemudian saya punya mobil itu? Padahal saya bilang itu mobil lucu banget ya, kecil, terus gimana kalau saya ada di dalamnya ya, kalau gitu kan saya bilang gitu. Saya kadang-kadang sama Tuhan suka begitu gitu, suka saking udah sangat erat, deket gitu ya, saya ngomongnya udah seperti teman ya sama Tuhan ya. Karena saya kalau misalnya akhirnya saya dapatlah mobil itu ya, itu mobil oke. Terus akhirnya saya kalau jalan-jalan ke restoran ya, saya bilang sama Tuhan, saya di restoran, masuk ke restoran, saya bilang begini, berapa orang? Dia tanya, 5. Padahal saya ada berempat. Terus orang Cina pasti Buddha lah. Orang di situ ada patung Buddha ya. Terus dia ngomong gini, satunya kemana? Oh ini Tuhan Yesus, Tuhan saya duduk sini. Oh dia ketawa, oh iya ya, gitu, dia ketawa gitu. Akhirnya, iya saya selalu mensertakan Tuhan di dalam apapun yang saya lakukan. Jadi kalau saya ngepel, saya bebenah rumah gitu, saya bilang Tuhan terima kasih tenaga saya untuk saya melakukan ini. Tuhan terima kasih atas makanan yang luar biasa ini Tuhan. Jadi Tuhan kasih lebih lagi makanan. Jadi saya nggak pernah kekurangan. Tuhan kasih berkat luar biasa seperti yang tidak seperti saya pikirkan ya. Memang itu semua ada di Alkitab, yang tidak seperti saya pikirkan akan terjadi kan. Tuhan Yesus bilang di Alkitab juga seperti itu. Nah,
Tuhan Yesus kasih mukjizat dari yang kecil sampai yang besar. Saya kasih contoh yang kecil dulu ya. Pada saat saya ke restoran, saya lihat itu di parkiran mobil tuh itu penuh banget. Penuh. Dari luar orang mungkin udah males masuk. Orang udah males, oh itu penuh gitu ya. Dia nggak tahu di ujungnya itu ada satu. Hanya untuk saya. Pada saat suami saya setir, saya bilang gini, masuk situ. Masuk terus, jangan takut, masuk. Gitu. Terus suami saya ikutin saya kan, masuk. Tuh kan bener. Tuhan kasih kan, aku bilang. Terus semua keluarga saya bilang, Tuhan Yesus ajaib, terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Semuanya pada bilang gitu, anak-anak saya bilang thank you Jesus. Karena di Amerika itu saudara-saudara susah banget cari parkiran. Ya kita harus bayar gitu loh. Dan bayarnya tuh mahal banget. Nah udah gitu, yang mukjizat yang besar ya. Yang besar itu saya minta rumah. Ya. Jadi saya bilang sama tante saya, sama adik saya. Waktu adik saya belum masuk Kristen, pada saat itu adik saya belum masuk Kristen, saya bilang, kamu coba deh ikut Tuhan Yesus. Terus dia langsung ngomong begini, apaan sih manusia disembah-sembah gitu. Oh, enggak, bukan manusia. Tuhan Yesus bukan manusia. Aku bilang gitu. Kamu belum tahu. Udah gitu, udah dia langsung pergi aja gitu. Pada saat itu, terus saya juga bilang sama tante saya, tante minta sama Tuhan. Apa yang tante mau, semuanya tante harus minta sama Tuhan. Kalau tante nggak minta sama Tuhan, minta sama siapa lagi? Di dunia ini hanya ada dua. Ada Tuhan, ada setan. Kalau kita nggak minta sama Tuhan, kita pasti mintanya sama setan. Bener kan? Nggak ada lagi yang lain. Nah jadi saya bilang, kalau minta sama Tuhan jangan malu-malu, minta aja apa aja, terserah, minta aja. Tiap hari minta, tiap detik minta, nggak apa-apa. Tuhan tuh bukannya kita, Tuhan tuh bukannya manusia. Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, yang punya kuasa, yang bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita minta yang begini, Tuhan bilang, itu mah kecil. Kamu harus punya ini yang lebih besar. Itu kuasanya dia untuk bisa memberikannya ke kita kan. Jadi setiap orang punya permintaan masing-masing dan tingkatannya juga berbeda-beda ya. Tuhan kan kasihnya nggak semua orang harus punyanya sama atau enggak ya. Tergantung tingkat iman ya. Kalau iman kamu tinggi, kamu bisa dapetin yang luar biasa gitu. Jadi karena saya udah bergaul dengan Tuhan, saya udah bicara terus sama Tuhan seperti teman ya. Jadi saya nggak pernah pakai bicara, oh Tuhan berikanlah saya rezeki. Saya nggak begitu. Saya kalau berdoa nggak begitu. Saya seperti anak kepada Bapa gitu. Jadi saya kalau Tuhan Yesus kan bilang kalau berdoa harus seperti anak kecil ya. Kalau bertingkah laku dengan Tuhan seperti anak kecil. Dengan tulus ya, dengan tidak dibuat-buat gitu loh. Tuhan tahu kita kok. Tuhan tahu kelemahan dan kekurangan kita. Jadi saya minta sama Tuhan dengan ketulusan hati saya, dengan kekurangan saya minta sama Tuhan. Saya minta mukjizat dari Tuhan nih. Tuhan saya mau rumah nih, ini impian saya mau rumah di area yang bagus, di hill. Kalau di Amerika, hill itu tempatnya orang-orang kaya ya. Tapi saya punya uang cuman $20.000 pada saat itu, yaitu sekitar 300 juta ya. Saya kasih tahu aja semuanya, karena di Amerika juga tidak ada yang secret. Di Amerika semuanya computerized ya. Jadi pada saat saya cuman punya uang segitu, ini mukjizat saya harus kasih tahu ke teman-teman ya. Luar biasanya Tuhan Yesus itu. Saya naik mobil, saya pada saat itu ada realtor saya ya. Memang saya lagi cari-cari rumah pada saat itu, tapi tidak menemukan. Karena harga rumah tuh memang mahal sekali ya. Dan ada bid, jadi kita harus ngebid. Harga rumahnya tadinya rendah jadi gede gitu loh. Jadi akhirnya jadi jutaan dolar gitu loh. Kan itu gila gitu. Jadi saya tuh
sekalipun saya punya uangnya banyak, belum tentu saya juga bisa dapat rumah gitu loh. Karena ada orang yang lebih banyak lagi uangnya dari saya. Bener kan? Nah, akhirnya dengan berpasrah diri ya, dengan memberikan semuanya ke Tuhan, saya naik mobil, saya anterin anak saya sekolah, saya ngelewatin daerah yang saya suka gitu loh, di bukit. Saya bilang begini doang sama Tuhan, Tuhan, saya sih jujur aja ya, saya ngomong, Tuhan saya punya uang cuma $20.000 di bank. Buat apa ya? Karena saya tidak membutuhkan, saya nggak terlalu butuh uang-uang gitu loh pada saat itu kan, karena semuanya udah ada gitu ya. Itu uang di situ terus ya, nggak dipakai-pakai gitu kan. Jadi buat apa ya? Tapi saya maunya uang saya itu untuk kebahagiaan seluruh keluarga saya, bukan untuk saya. Saya bilang gitu sama Tuhannya. Terus akhirnya Tuhan tuh kasih saya, tiba-tiba saya lihat rumah di internet. Terus saya bilang sama, kita jalan-jalan gitu, cari-cari rumah gitu. Kita jalan ke daerah yang saya suka itu. Oh enggak, gini. Saya kan ngomong gitu di mobil, saya bilang saya mau rumah yang di sini. Saya bilang gitu kan, saya berdoa kan, Tuhan saya punya uang cuma $20.000, saya nggak punya uang lagi, tapi saya percaya tanganmu itu luar biasa ya. Saya percaya itu, Tuhan pasti kasih saya rumah, pasti itu. Karena itu udah janji Tuhan sama saya. Saya mau rumah di daerah sini Tuhan. Saya cuma nunjuk gini, sambil saya nyetir. Saya di sini Tuhan. Tapi saya nggak lihat, kan saya lagi nyetir. Saya cuma gini doang di sini. Nah, udah gitu, saya tuh sama operator saya diajak ke daerah situ. Nah, pas saya diajak dari situ, saya lihat, oh ini di bukit ya, di bukit. Daerah yang persis saya tunjuk. Udah gitu deket lagi jalanannya dengan yang saya tunjuk. Jadi, rumah saya ini bisa lihat jalan, karena saya di bukit, jadi saya bisa ngelihat rumah yang saya lewatin itu, waktu saya berdoa itu. Nah, ini rumah Tuhan, aku bilang gitu. Waktu saya lihat, wow, rumahnya nggak bagus, ya. Rumahnya nggak bagus, rumahnya kecil, tapi lucu gitu loh. Di bukit dan daerahnya bagus gitu. Sepi banget, kayak nggak ada orang gini di daerah saya ini. Makanya kalau saya misalnya mobil saya nggak kunci, itu nggak ada maling. Satu harian, kadang-kadang rumah saya nggak kunci, saya nggak ada maling. Sepi sekali rumah yang daerahnya bagus memang. Nah setelah itu, ini rumah aneh. Rumahnya itu murah harganya. Rumahnya murah tapi rumahnya bagus, dalamnya bagus ya, nggak, pokoknya sempurna lah gitu ya. Pas saya masuk, saya bilang, saya mau ini. Saya biasanya kalau ke rumah-rumah tuh saya biasanya nangis, tuh saya berdoa, terus saya kehilangan gitu. Karena saya banyak orang yang mau juga kan. Tapi di rumah ini, nggak tahu yang rumah ini yang mau katanya cuma 5 orang. Dan saya bidnya yang paling tinggi gitu loh. Jadi saya dibilang sama realtor saya 2 minggu kemudian, saya udah taken kontrak, saya bilang, saya mau ini. Oke, saya bid, akhirnya saya dapat. Congratulations, dia bilang. Kok kamu diam-diam aja? Realtornya bilang. Karena saya udah tahu ini Tuhan yang kasih, saya tahu. Saya udah nggak kaget lagi, udah nggak surprise buat saya. Saya udah tahu ini punya saya, aku bilang gitu. Oh, dia bilang, oh congratulations ya, gitu kan. Udah tuh, terus saya lihat-lihat ya. Terus saya bilang sama Tuhan, karena saking saya deketnya sama Tuhan, ngechat warnanya aja, saya tanya sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini warnanya ini, saya nggak mau orang-orang lain juga sama warnanya dengan saya maunya, saya rumahnya lain sendiri gitu loh. Akhirnya warnanya bagus banget, banyak yang memuji-muji warna rumah saya. Akhirnya udahlah, singkat cerita ya. Ya, Tuhan juga kasih Tuhan kasih itu rumah, Tuhan juga kasih yang besar juga. Bahwa saya punya anak, dan Tuhan menamai anak saya itu amazing ya. Tuhan itu menamai anak saya itu nggak ada di Google.
Saya bilang sama Tuhan pada waktu saya hamil 7 bulan. Nah, ini kesaksian saya yang kedua ya. Pada saat saya hamil 7 bulan, saya didatengin Tuhan. Ya, saya pada saat itu tidur terus suami saya itu berhadapan dengan saya berhadapan ke pintu dan suami saya hadap ke tembok ya. Jadi pada saat saya mau buang air kecil nih, saya agak-agak waktu mau buang air kecil, saya tuh ngelihat ada sesuatu gitu loh di depan pintu saya. Saya lihat, wah, itu raja. Saya bilang, itu raja. Mulut saya ini nggak tahu, kok tiba-tiba saya ngomong raja ya. Bisa aja saya bilang, itu siapa ya? Siapa itu orang ya? Kan bisa aja saya ngomong gitu. Tapi mulut saya ini ngomongnya gini, itu raja dari mana ya? Gitu. Kok ke rumah saya ada apa? Gitu kan. Saya kaget juga, tapi saya ngintip. Jadi saya kan tidur gitu. Saya ngintip. Saya takutnya kalau saya melek, dia tuh hilang gitu loh. Padahal itu Tuhan ya. Tahu gitu. Tapi saya tuh ngintip. Saya ngintip di balik ada pundaknya suami saya tuh kan gede. Jadi saya bisa kelihatan gitu ya. Saya nggak kelihatan bawahnya, tapi saya kelihatan atasnya, tapi saya nggak kelihatan mukanya. Tapi saya kelihatan kalau Tuhan Yesus itu tidak panjang rambutnya, teman-teman. Asal kalian tahu Tuhan Yesus tidak panjang rambutnya. Tapi Tuhan Yesus itu tampan sekali, handsome. Tuhan Yesus itu rambutnya curly, bukannya curly gitu, jadi kayak ikel-ikel gitu ya, kayak orang Romawi ya, kayak raja Romawi gitu ya. Terus bajunya tuh listnya itu emas, dia punya jubah, dia datang bertiga nih seperti ini. Jadi malaikatnya ada yang tinggi, juga ada yang pendek. Tuhan Yesus di tengah-tengah, begini dia datang. Nah, saya lihat dia berdiri tegap sekali, badannya tegap sekali, dan sinarnya luar biasa. Suami saya nggak bangun pada saat itu, dan saya nggak mau bangunin. Nah, pada saat saya Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa, cuma menampakkan diri aja. Nah, pas saya udah saking kebeletnya, tiba-tiba dia hilang. Pas hilang, saya jalan di tempat dia berdiri, di tempat Tuhan berdiri gitu. Saya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Tapi pas saya ke kamar mandi, saya lihat kok jidat saya kok seperti ada tanda gitu ya. Saya lihat ada tanda gitu. Entah tandanya bukan tanda salib, tapi nggak tahu ada tanda gitu. Saya nggak bisa ungkapin ya. Tandanya seperti di bawah kulit gitu. Pada saat itu saya ngelihat ada kayak transparan gitu di sini. Saya lihat, apa saya mau mati? Saya pikir-pikir, apa Tuhan datang ke sini terus mau angkat saya gitu, saya mau mati gitu, mau meninggal kali saya. Makanya ditandain gitu, saya pikir ya. Terus saya tapi nggak ada rasa takut mati, nggak ada rasa takut ada pertanyaan-pertanyaan apa, nggak ada. Saya biasa aja. Besoknya hari Minggunya saya ngomong sama pendeta saya. Oh, dia bilang katanya dulu Tuhan Yesus juga menampakkan beberapa kali kepada nabi-nabi ya, bertiga. Dia menampakkan selalu bertiga, katanya tuh, kata pendeta saya. Oh iya ya, oh kalau gitu itu Tuhan Yesus ya datang ya, aku bilang gitu. Nah itu waktu saya hamil itu, saya minta nama sama Tuhan ya, karena semuanya saya atas dasar keinginan Tuhan lah yang saya mau gitu, bukan keinginan saya. Jadi saya mau Tuhan tuh ikut campur di dalam kehidupan saya seluruhnya. Nah terus saya mengikut sertakan juga. Saya bilang sama Tuhan, namanya siapa sih Tuhan? Anak saya, ya kasih nama untuk anak saya. Saya nggak mau nama yang ada di dunia ini. Saya maunya nama yang dari Tuhan saja. Saya bilang, karena Tuhan yang kasih, Tuhan yang bertanggung jawab, juga Tuhan yang didik anak saya. Karena saya nggak bisa mendidik anak saya sendiri. Saya bilang, hanya Tuhan. Saya bukan orang yang pinter, Tuhan, aku bilang. Saya bukan orang yang ahli di bidang untuk mendidik anak-anak saya. Tuhanlah yang ahli, saya bilang. Terus tiba-tiba Tuhan suruh saya ambil pulpen,
ambil kertas. Saya ambil kertas, saya ambil pulpen. Saya tulis, Jesus loves me. Terus adalah itu singkatan jadinya Jelomi. Artinya Jesus love me. Anak saya yang perempuan namanya Jelomi. Kalau di Google sekarang ada. Karena anak saya sudah ada dulu 2005 belum ada Jelomi. Sekarang udah ada orang pakai nama Jelomi. Ya. Terus yang kedua saya juga minta. Tuhan kasih anak saya laki-laki ya. Namanya siapa? Tuhan suruh ambil pulpen sama kertas juga. Saya tulis, nggak tahu kok saya tulis Jesus is Lord ya. Terus tiba-tiba Tuhan kasih tahu saya, Jesilo, namanya Jesilo. Jesus I-nya itu is, L-O-nya Lord. Ini ada peperangan roh di sini. Jadi setan bilang begini sama saya pada saat saya mau kasih nama itu ya. Kamu kalau kasih nama dia, kamu nggak boleh loh sebut nama sembarangan loh. So, kamu nanti begini loh, nanti begitu loh. Kamu kasih nama Ezra aja. Ezra kan juga ada di Alkitab. Jangan kasih Jetsilo. Itu bahaya namanya. Nanti kamu bisa terkutuk katanya gitu. Tapi Tuhan dengan lembutnya bilang gini, kasih nama itu. Gitu. Terus saya bilang sama suami saya, mau Ezra atau Jetsilo? Terus suami saya approve juga. Jetsilo. Oke, akhirnya Jetsilo. Akhirnya hilang itu ketakutan-ketakutan yang begitu. Akhirnya saya lihat perkembangan anak-anak saya dua-duanya luar biasa. Luar biasa. Dari kecil sampai besar saya tidak pernah mengajarkan anak saya matematika lah, bahasa Inggris lah, apalah, tidak pernah. Tidak pernah. Mereka pintar sendiri. Aku bilang gini, Tuhan tahu aja ya. Kalau saya tuh nggak mahir yang begitu-begitu, dan saya tuh males, dan saya tuh, Tuhan kan tahu juga saya sibuk ya. Jadi saya nggak bisa juga ngeladenin anak-anak saya dengan yang begitu-begitu gitu ya, belajar gini-gini. Dan anak saya itu, wow, tanggung jawabnya itu besar. Terus keinginan mereka itu dengerin juga apa kata aku juga. Terus Tuhan juga, mereka cinta sama Tuhan juga. Mereka itu berdoa, baca Alkitab tiap malam. Anak saya dari umur bayi, saya udah suruh baca Alkitab. Sampai sekarang, dia itu kalau disuruh di sekolah, ini lucu. Kalau disuruh sekolah, kan di sekolahnya itu Chinese. Jadi banyak orang yang Chinese itu kan Buddha ya. Jadi di Chinese itu disuruh kan hari ini baca setiap hari gitu. Sampai seminggu baca. Kamu harus baca buku gitu, buku-buku cerita gitu loh. Tapi saya bilang gini, saya males, saya nggak mau anak saya baca-baca buku cerita-cerita yang for nothing ya, sia-sia. Baca tuh Alkitab, aku bilang gitu. Itu kan ada judul-judulnya Alkitab kan, kalau di tempat yang, kalau Alkitab anak-anak kan ada judulnya gitu, Noah apa gitu ya, Noah Ark gitu-gitu. Nah terus ada judul-judulnya, jadi dia tuh tulis gitu. Terus gurunya nanya, ini buku-bukunya kamu baca apa gitu kan? Oh, this is Bible, dia bilang gitu. Buku orang Amerika nggak boleh ngelarangnya, jadi boleh ya gitu. Jadi sampai sekarang anak saya cuma punya buku cerita itu cuma satu, Bible. Dan mereka kemarin anak saya yang 7 tahun itu disuruh baca. Terus saya tanya dari jauh, saya tanya, kamu baca apa? Bible mah. Oke. Jadi saya saya kasih sedikit-sedikit pengetahuan tentang Tuhan. Dia juga ngelihat mukjizat sih ya. Mereka juga kan, saya bilang sama satu keluarga nih, saya kumpulin, saya bilang begini. Habis berdoa tuh saya bilang begini. Waktu mami single, mami sendiri yang lihat mukjizat. Mami sendiri yang mengalami mukjizat dari Tuhan. Tapi sekarang kalian ada di depan mama. Ada suami juga kan, kamu juga ada di sini. Jadi sekarang kamu juga lihat mukjizat ya. Ya, kalian juga lihatkan mukjizat. Kalau mama bilang A, Tuhan kasih A, ya kan? Aku bilang gitu. Jadi apapun yang saya lakukan, mereka lihat mukjizatnya gitu. Wow,
Tuhan baik ya Ma ya, Tuhan baik ya Ma. Selalu baik, Tuhan selalu baik. Dan saya tidak pernah menyesal masuk Kristen. Saya tidak pernah berpikir tentang yang lalu-lalu, tidak pernah. Udah jauh sekali saya dengan Tuhan Yesus sudah sangat enjoy sekali ya. Dan saya ada satu peperangan roh nih. Juga ini tentang peperangan roh. Pada saat saya dekat sekali dengan Tuhan, itu juga tidak mudah. Ya, godaannya juga bukannya yang kecil, gitu loh. Jadi di godaan kalau kita keimanan kita rendah, godaannya itu cuman yang rendah-rendah ya. Keimanan kita tinggi, godaannya juga lebih tinggi lagi. Pada saat itu saya dapat telepon tiba-tiba dari nggak tahu itu siapa. Saya nggak tahu sampai saat ini saya nggak tahu itu siapa. Itu nggak tahu itu siapa ya. Nah, suami istri nelfon katanya saya nggak bisa tidur ibu. Udah 2 hari jantung saya berdebar-debar. Karena saya merasa seharusnya saya berdoa dulu untuk diri saya, untuk memprotek diri saya ya. Tapi pada saat itu saya udah sering sih ngedoain orang ya dan tidak terjadi apa-apa gitu loh. Tapi ini mungkin pembelajaran juga untuk saya ya, untuk saya bisa berhati-hati gitu ya. Nah pada saat itu saya tidak berdoa, saya tidak mendoakan diri saya tidak memprotek diri saya gitu. Saya mendoakan orang harusnya saya berdoa dulu, tapi saya ini tidak, saya langsung mendoakan orang itu dengan iman saya yang kuat gitu loh. Saya imanin aja pastilah Tuhan kasih. Benar, tiba-tiba Tuhan kasih dia tidur. Tetapi balik saya tidak bisa tidur. Saya kena attack. Saya kena attack pada saat itu, teman-teman. Hanya saya dan Tuhan yang berbicara. Saya hanya bisa bicara dengan Tuhan karena orang lain tidak bisa saya bicarain. Saya tidak bisa ngomong sama orang tentang apa yang saya rasakan. Jadi pada saat itu saya nggak bisa tidur. Oke, saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, tapi saya tidak ada rasa capek. Itulah Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu pakai saya juga. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Muka saya ini begini aja, sehat, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa ngantuk. Aneh, ini aneh. 2 hari, 3 hari ya, sampai saya ke dokter, dikasihlah obat untuk alergi. Saya minum, dokter bilang minum 1. Oke, saya minum 1, tidurnya cuma 2 jam. Minum 1 kecil. Coba saya tadi ambil ya obatnya, jadi saya bisa tunjukin. Kecil sekali, kecil. Minum 1, saya tidur 2 jam. Terus besoknya saya nggak bisa tidur. Terus akhirnya saya agak apa ya namanya rep-repan ya, kalau di bahasa Jawa tuh rep-repan ya. Tidur nggak tidur gitu ya. Seperti tidur tapi nggak tidur. Saya nggak tidur loh, saya masih dengar di kuping saya nih ada apa sih kendaraan gitu lewat ya. Berarti saya nggak tidur gitu loh. Nah pas udah gitu saya diperlihatkan sosok nih rambutnya kayak saya nih, potong tapi pakai baju hitam. Dia duduk di bar lagi begini duduknya. Nah saya juga begini, jadi tatap-tatapan gitu begini. Terus saya begini, dia bilang, dia teriakin saya, stupid, gitu. Dia bilang gitu, pakai bahasa Inggris ya, stupid. Saya bilang gini, saya langsung tunjukin, in the name of Jesus, in the name of Jesus, gitu ya 3 kali, in the name of Jesus. Terus saya cuma gitu doang, terus dia langsung hilang. Saya tahu itu setannya, karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan perlihatkan saya siapa yang buat saya begini gitu ya. Terus Tuhan kasih lihat itu gitu loh. Pas saya lihat itu, enggak, jadi sebelumnya saya di kamar anak saya nih, karena suami saya tidur, saya nggak mau gangguin suami saya, tuh sangat sensitif ya kalau saya bergerak gitu. Jadi saya ke kamar anak saya bilang begini nih sebelum itu ya, sebelum saya mimpi ya, maaf nih saya ceritanya, karena udah lama banget ya, jadi kalian harus mengerti. Nah terus pada saat itu saya di kamar anak saya bilang begini sama iblis,
Kamu buat saya nggak bisa tidur, ya. Oke, saya nggak tidur. Tapi saya sekarang akan buat kamu nggak tidur. Saya bilang gitu. Saya akan buat kamu kepanasan, saya bilang gitu. Saya baca Alkitab, tau nggak? Saya baca Alkitab. Semalam-malaman baca Alkitab sampai pagi. Tapi pada saat saya pertengahan itu, saya mau ke toilet ya. Saya mau ke restroom, saya mau buang air kecil. Udah gitu, saya ngelihat ada, pas saya di pintu itu ya, di pintu pas saya mau keluar, dia masuk. Tapi untung saja anak saya udah saya doain dan saya kasih minyak urapan di sini ya. Suami saya, anak-anak saya semua saya kasih urapan. Saya juga pakai urapan. Jadi pas saya keluar, dia masuk ke dalam. Bus gitu. Saya merasakan, jadi kayak saya begini. Wah, apaan tuh ya? Aku bilang gitu. Tapi saya nggak takut. Saya langsung ke restroom. Setelah itu saya langsung ke kamar suami saya mau tidur. Saya rencana mau tidur gitu loh. Rencananya mau. Udah banyak soalnya baca Alkitabnya ya. Terus saya rencana mau tidur. Saya bilang sama Tuhan, kasih tahu saya, Tuhan siapa itu ya? Kenal nggak saya sama dia? Tapi tetap aja saya nggak kenal tuh orang. Itu siapa? Nah terus barulah itu, rep-repan itu tuh. Didatengin yang dia bilang, saya stupid, saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, dia hilang. Besoknya saya berdoa siang-siang. Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Saya punya kehidupan yang manis sekali dari Tuhan. Semua kehidupan saya dari awal sampai saat ini tuh manis sekali. Saya bisa bilang itu sempurna buat saya. Ini bukan punya saya, ini bukan penyakit saya Tuhan. Apa sih penyakit ini? Jijik saya Tuhan, saya nggak mau penyakit ini Tuhan. Tolong saya sembuhkan Tuhan. Wah saya nangis sampai, saya nangis begitu ya. Saya minta Tuhan untuk sembuhin saya, capek Tuhan, saya nggak mau begini. Sampai kapan Tuhan, saya nangis. Malamnya Tuhan kasih tahu saya, kamu tidur. Ya tidur. Akhirnya, nah sebelumnya itu saya minum. Sebelum saya doa itu saya minum pilnya itu kan pertama setengah. Saya udah tidur 2 jam. Wah saya udah senang aja. Tidur 2 jam senang banget ya saya. Nah pas udah the next day-nya saya minum 1. Saya minum 1, saya tidurnya 5 jam. Kan nggak make sense ya. Saya minum setengah, saya tidur. Oh enggak. Kebalik. Saya minumnya setengah, saya jadi tidurnya 5 jam. Waktu itu tadi saya minum 1, tidurnya cuma 2 jam. Gitu kan nggak make sense begitu. Kok saya minum banyak tapi tidurnya sedikit. Minum sedikit jadi banyak. Akhirnya saya bisa tidur. Tuhan kasih saya tidur pada saat saya doa gitu. Tuhan kasih saya tidur lagi. Dan itu pengalaman saya yang paling luar biasa itu pengalamannya. Itu saya peperangan roh itu bertiga itu dengan Tuhan. Enggak, saya berdua dengan Tuhan Yesus ya. Itu betul. Ya, gitu aja sih ya. Terus Tuhan juga kasih saya mukjizat luar biasa. Saya bicara Tuhan kasih, sekalipun gini ya, sekalipun Tuhan nggak kasih hari ini, saya nggak terus-terusan gitu. Mana dong Tuhan, enggak. Saya tuh taruh itu, saya gini, misalnya saya minta sesuatu, terus saya taruh di Tuhan gitu. Saya percaya Tuhan pasti kasih, entah kapan, saya pasti percaya. Saya percayain aja gitu, udah gitu lupain gitu. Barulah itu terjadi. Gitu. Saya selalu lupain. Apa yang saya minta saya lupain gitu. Bukannya saya inget-inget terus gitu. Sampai stres gitu. Kok nggak datang-datang ya? Ya nggak seperti itu ya. Cara minta tuh nggak seperti itu. Nggak sampai stres gitu. Kan orang kadang-kadang minta sama Tuhan, kok nggak datang-datang ya Tuhan. Sampai stres, sampai gimana gitu ya. Sampai akhirnya depresi dan akhirnya melakukan dengan dirinya sendiri gitu kan. Nggak begitu ya. Kalau saya lupain yang saya minta gitu. Saya pernah nih, waktu itu saya pernah minta, saya pernah lihat mobil Camry ya, dulu waktu tahun 2005. Di Jakarta saya lihat ini mobil bagus banget ya. Toyota Camry ya zaman dulu ya. Bagus banget mobilnya ya. Terus masa tiba-tiba sekarang saya punya mobil Camry, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan tahu aja ya. Padahal saya udah lupa loh.
Saya udah lupa keinginan saya yang dulu itu keinginan saya punya mobil itu tuh saya udah lupa banget gitu. Bahkan saya nggak ada di pikiran saya, tapi tiba-tiba Tuhan kasih lagi, "Ini loh, saya masih ingat keinginan kamu ini." Akhirnya Tuhan kasih itu untuk saya. Sampai saat ini saya pakai itu gitu loh mobilnya gitu. Dan saya senang banget gitu lah, karena apa yang Tuhan kasih itu awet ya. Itu. Oke Pak Pendeta Yusuf, saya kembalikan lagi ke Bapak ya. Maaf lama Pak. Haleluya, haleluya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Keti. Ya, satu pembuktian bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan halusinasi, Tuhan Yesus bukan pribadi yang diilusikan oleh orang Kristen, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang real, Tuhan yang nyata, dan apa yang tertulis di dalam firman itu semuanya menjadi kenyataan. Betul. Karena firman ini hidup. Betul, Pak. Betul. Tuhan Yesus adalah firman, pada mulanya adalah firman, dan firman ini sangat bisa dipercaya. Jadi semua yang tertulis di dalam firman itu pasti terjadi. Betul. Karena perkataan Tuhan Yesus tidak ada satupun yang dusta. Ya, tidak ada satupun yang tidak benar, ya. Yang cuman banyak orang yang tidak mau percaya, banyak orang yang tidak mau menerima, banyak orang yang tidak mau meyakini. Tidak mau Bahkan bersabar. banyak orang yang menuduh Alkitab ini palsu. Ya. Satu bukti lagi dari Ibu Keti, bagaimana Tuhan Yesus bekerja dengan begitu luar biasa. Hanya dengan membaca firman, Ibu Keti bisa nangis. Nangis dengan sukacita. Kenapa? Karena firman ini hidup. Yang tertulis itu dia hidup, itu kehidupan. Pada saat orang baca, dia akan menyentuh roh, karena roh manusia ini roh kehidupan, itu akan masuk dan menyentuh dan menggetarkan dan menggairahkan dan membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup itu. Oh, begitu dahsyat Tuhan Yesus. Dan saya berharap dan terus berdoa supaya kasih Tuhan bisa menyentuh siapapun kita dan kita semua bisa terselamatkan, karena Dia adalah Allah yang baik. Dialah satu-satunya penguasa dan pencipta langit dan bumi, dan pencipta semua kehidupan. Oke, teman-teman, kita tidak akan berpanjang lebar, kita akan segera masuk ke ruang diskusi, ya, ruang interaksi. Dan saya perlu tekankan, ya, supaya kita memahami bahwa program ini adalah program kesaksian untuk menceritakan kasih Tuhan, ya, bukan untuk menceritakan pemikiran kita. Oke, jadi tolong teman-teman jelas ya. Jadi tidak ada yang masuk dengan kata-kata menghakimi atau kata-kata menghina. Itu saya tegaskan di awal. Kalau ada seperti itu, saya akan mohon maaf, saya akan kick, saya akan keluarkan Anda dari diskusi. Ya. Kemarin saya lihat ada satu percakapan yang saya melihat tidak pas dengan program kita, makanya penyampaian dari seseorang tersebut sudah saya hapus karena saya pikir ini sangat tidak sesuai dengan tujuan. Kita ini ingin bicara tentang kasih Tuhan, kita ingin menceritakan kasih Tuhan, bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk menjelekan siapapun. Jadi tolong dipahami ya teman-teman ya, kalau Anda hadir ya biarlah kita mentransformasikan kasih Tuhan Yesus ya. Dari agama-agama lain juga boleh masuk kok. Saya tidak pernah membatas-batasi. Silakan kalau Anda mau masuk, tapi berdiskusilah yang intelektual yang mendatangkan manfaat. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa terima dengan kesaksian ini, ya saya sarankan untuk Anda tidak usah masuk. Tapi kalau misalnya Anda sekedar hanya untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu, silakan masuk. Kami juga senang gitu loh. Artinya supaya kesaksian yang disampaikan oleh setiap narasumber itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, dan setiap penelpon maksimal 5 menit. Mau 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan, jadi maksimal 5 menit ya, karena cukup banyak yang antri. Jadi supaya kita
bisa berbagi dengan semuanya. Oke, kita terima penelpon pertama, Selamat Pak malam. Cabe. Selamat malam, Pak Cabe. Saya langsung ke Bu Kathy. Iya, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat malam, Pak, di sana ya. Oh ya, ini di Salam Amerika kenal. posisi kota mana? Iya. Aku di California, Pak. Oh, California ya. Iya. Saya ingin tanya tadi, menikahnya di Pantai Costa ya? Di gereja Pantai Costa? Oh, enggak. Saya menikahnya di gereja Kristen Protestan di Jakarta. Tadi yang di Pantai Costa itu apa ya? Apa pembaptisan? Oh, ini saya kan habis di waktu saya di gereja saya kan di gereja di Jakarta itu saya hanya dibaptis percik, Pak. Hanya dipercik ya airnya ya di sini ya. Hanya diginiin gitu ya. Nah, terus saya mau mendalami gitu, Pak, karena saya baca Alkitab, Tuhan Yesus kan dibaptisnya baptis selam. Ya, jadi saya harus dibaptis selam gitu. Saya jadi Pantai Costa gitu, Pak. Saya ikut suami gitu. Pantai Costa Kristen sama ya. Pantai Costa bukan bukan Katolik ya? Bukan. Katolik itu lain. Katolik itu juga bukan Kristen ya, Pak ya. Katolik itu ya Katolik. Kalau Kristen ya. Kalau Pantai Costa dan Kristen itu sama lah ya. Cuman caranya berbeda ya, cara mereka berbeda. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang yang mendasar dalam ajaran Kristen. Berarti tadi saya kalau itu Katolik, saya kalau begitu saya bertanya tentang bagaimana ajaran mendasar, pokok-pokok atau garis-garis besar ajaran Kristen itu sebetulnya kayak apa? Pak, sebenarnya Kristen itu sangat simpel, ya. Bapak hanya perlu cuman satu aja, Pak. Percaya Tuhan Yesus itu aja, Pak. Kalau Bapak percaya Tuhan Yesus, roh Tuhan itu langsung masuk ke dalam Bapak. Setelah masuk ke dalam Bapak, dia itu berkuasa karena Tuhan itu berkuasa, Pak. Jadi roh itu masuk ke dalam Bapak, Bapak itu mengikuti roh itu. Jadi Bapak tahu, Bapak jadi orang yang bijaksana, Bapak jadi orang yang rendah hati, yang bisa mendoakan orang, memaafkan orang. Bapak jadi ada timbul rasa kasih sesama, ya. Karena ada roh Tuhan di dalam kita jadi bisa berbuat sesuatu yang baik untuk hidup kita, Pak. Jadi gini loh, Pak. Tuhan itu ada di dalam kita karena Dia ingin kita ini, roh kita ini mengikuti Dia gitu. Gitu loh, Pak. Kalau kita nggak ada Tuhan Yesus itu kita seperti zombie, Pak. Seperti zombie. Bapak pernah nonton film zombie nggak? Saya dulu waktu Islam, saya tontonannya film zombie terus. Tapi sekarang di Kristen saya nggak boleh lagi nonton film horor, Pak. Nggak boleh. Saya nggak mau nonton film pembunuhan, horor yang serem-serem. Udah masa lalu itu, Pak ya. Saya udah nggak kedagingan lagi. Nah, pada saat kita nggak punya Tuhan di dalam diri kita, pikiran kita itu jadi negatif, Pak. Jadi negatif sama orang lain aja, baru tatapan muka aja pikiran kita udah negatif, udah mesum, kadang-kadang udah negatif, kadang-kadang udah pikirannya udah kemana-mana. Padahal orang itu baik, punya tujuan yang baik sama kita ya, seperti saya sama Bapak kan punya tujuan yang baik bicara seperti ini. Tetapi mungkin Bapak pikirannya udah kemana-mana atau gimana. Itu contohnya aja, Pak ya, kalau kita nggak punya Tuhan Yesus. Kalau kita punya Tuhan Yesus, kita tuh ngomong jadi klop gitu, Pak. Oh iya benar begini. Amin gitu. Jadi kita mengamini orang gitu. Nah, kalau itu perbedaannya sangat luar biasa, Pak. Punya Tuhan Yesus itu luar biasa. Bapak nggak perlu bicara, Bapak nggak perlu berdoa nih. Itu seperti di bumi, seperti di surga. Itu benar, Pak. Itu doa Bapak kami ya, Pak ya. Doa Bapak kami. Saya kan berdoa doa Bapak kami. Di bumi seperti di surga. Itu kehidupan saya, itu kehidupan orang-orang Kristen itu seperti di bumi, seperti di surga. Sekalipun kita nggak bisa, sekalipun kita itu dalam keadaan susah ya, Pak ya.
Seperti suami saya sekarang lagi sakit ya Pak ya, sakit keras, suami saya sakit keras, nggak bisa jalan. Tetapi kehidupan saya ini, saya nggak ngerengek-ngerengek ke orang, saya tidak dipermalukan Tuhan gitu. Saya nggak dibikin dipermalukan gitu ke orang lain. Dan saya tuh nggak, apa ya, saya nggak jatuh gitu Pak. Semakin dikuatkan sama Tuhan, semakin ada pengharapan besar sama Tuhan. Saya pasti, saya beriman kalau Tuhan kasih saya mukjizat-mukjizat banyak sekali setiap hari, setiap detik tuh kalau saya bicara Tuhan kasih langsung Pak. Bukan pakai nunggu-nunggu kalau saya Pak. Langsung Tuhan kasih. Nah, begitu juga dengan suami. Semua ini pasti ada hikmahnya. Ya, mereka itu kan tergantung siapa yang bisa disembuhkan. Suami saya mungkin ada pergumulan lain ya. Jadi dia harus punya pengampunan dulu dengan Tuhan, minta pengampunan dulu dari Tuhan baru. Tapi pengharapan saya bilang saya mengimani pasti suami saya sembuh. Saya nggak tahu kapan waktunya. Nah, jadi di dalam Tuhan itu kekuatan doa itu benar-benar kuat, Pak. Bukan asal nyeletuk bla 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 udah gitu nggak ada realitinya gitu, Pak. Kalau di Kristen itu wow, saya berdoa, saya nggak perlu berdoa, Pak. Karena saya sering berdoa. Ya, karena saya sering berdoa ya, saya sekali lagi saya katakan. Jadi saya bergumam aja nih, bergumam, cuman begini, pengen deh begini, pengen deh begitu, tiba-tiba Tuhan kasih Pak, gitu. Dengan waktunya dia ya, kan saya orangnya sabar Pak. Jadi saya nungguin Tuhan yang kasih lah daripada saya yang harus melakukannya, karena saya maunya gratis Pak. Kalau dari Tuhan itu gratis banyak. Gitu Pak, sukacita lah pokoknya dengan Tuhan Yesus Pak. Benar Pak, saya lihat Bapak kayaknya. Baik, ya. Sebentar ini kalau masih ada waktu saya. Ya silakan. Ya saya senang Pak Cabe nanya-nanya. Ya. Nggak apa-apa ya, Pak Yusuf. Oh ya silakan Pak Cabe. Ibu Keti masih ya. Ya oke silakan Pak Cabe silakan. Ini agak keluar dari kesaksian pertanyaan saya. Iya, nggak apa-apa. California ya. Iya. Saya ingin tanya, kan image dari Indonesia, kalau Amerika itu secara umum kan Katolik. Perbandingannya orang Katolik dengan orang Kristen itu seberapa persentasenya seberapa banyak di California? Oh enggak. Di sini banyak yang Kristen kok Pak. Kan Katolik itu biasanya kebanyakan orang Meksiko Pak. Di Amerika kebanyakan orang Meksiko Katolik. Tapi kalau orang bule-bulenya itu, orang Asia itu kebanyakan mereka Kristen. Jadi emang Amerika mayoritas Kristen Pak. Bukan Katolik, Kristen. Kalau Filipin ya Katolik, Filipin. Ya. Ya, tapi kalau di Amerika Kristen nomor 1 mayoritasnya. Oke Bu, terima kasih. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi waktunya terbatas. Mungkin bisa dengan yang lain. Nanti ya Bapak bisa komen aja Pak ya, di komen kalau mau nanya. Ya, terima kasih Pak Cabe. Terima kasih Pak Cabe ya. Ya. Tuhan berkati Pak. Ya oke. Terima kasih. Kita pindah Pak Simatupang. Selamat malam Pak Simatupang. Malam Pak Pendeta. Malam Pak. Monggo malam. Pak silakan Pak. Halo. Malam Pak. Ya. Iya, 5 menit ya Pak. Halo. Iya Pak. Ya, silakan Pak. Shalom. Oke Pak Pendeta. Shalom. Shalom Pak Simatupang. Shalom Bu Keti. Ya. Shalom. Secara pribadi mendengar kesaksian Ibu, saya kagum. Kenapa saya nggak seperti Ibu begitu loh. Saya ingin gimana menurut Ibu supaya kita percaya dan lebih yakin dalam hidup ini kita menjadi anak Yesus. Gimana menurut Ibu yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat? Oke, itu sangat penting sekali untuk teman-teman juga semua ya yang dengerin saya ya. Ini kuncinya ya, saya kasih. Kalau kita mau kalau kita mau deket sama Tuhan, kita harus bisa menjauhi kedagingan kita. Kedagingan, ya. Kedagingan itu meliputi jangan nonton sembarangan mata, ya. Jangan nonton dunia lain, ya. Alam gaib, semua jangan lagi.
putuskan semua hubungan perdukunan, hubungan paranormal, segala macam kayak bintang, ngelihat bintang, garis tangan, bintang, horoskop ya, itu apa semua yang bukan milik Kristen, yang bukan milik Yesus. Tuhan Yesus, jangan disentuh, jangan disembah, jangan disentuh, jangan dipercaya. Itu pertama, Pak. Kedua, kalau kita udah bisa ninggalin itu, dengar lagu rohani. Dengar lagu rohani setiap saat, Pak, setiap detik. Saya tuh dulu itu dengar lagu rohani, saya nangis, Tuhan baik. Terus puji Tuhan, ya, memuji Tuhan. Ini kalau kita bernafas ini, Pak, saya selalu memuji Tuhan ya, Pak ya. Saya selalu membawa Tuhan. Apapun yang saya kerjakan, saya sudah bilang, saya mandi sekalipun, saya mandi, saya buang air kecil, saya buang air besar, maaf, saya memuji Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa buang air besar. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa pipis, ya, bisa buang air kecil. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa makan. Banyak orang di sana yang nggak bisa makan, Tuhan. Terima kasih banyak orang di luar sana yang nggak bisa buang air besar, sampai ke rumah sakit disodok-sodok, ya kan? Jadi apapun yang kita lakukan, saya mandi, saya bilang terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa mandi, ya, saya bisa bangun tidur gitu. Jadi setiap detik, coba deh Bapak lakukan apa yang saya katakan. Terus setiap hari harus baca Alkitab loh. Setiap hari harus baca Alkitab. Karena kalau kita nggak baca Alkitab, itu roh kita kemana-mana gitu. Jadi kalau ini pengikat kita, jadi kalau ini yang membawa kita ke jalan yang benar gitu loh Pak. Kita diingetin lagi gitu, oh harus begini, oh, harus begitu. Jadi saya begitu ya, saya dulu nggak nonton lagi, nggak dengar lagu dunia loh Pak. Saya udah ninggalin lagu-lagu dunia. Saya yang di kuping saya hanya lagu rohani, buku satu-satunya hanya Alkitab, dan pikiran saya hanya tertuju kepada Alkitab. Apa yang Tuhan katakan. Jadi saya nih, orang-orang banyak nih sekarang yang sepertinya contohnya di berita-berita suka ada bilang, itu tuh Yesus ada di langit. Ya kan? Oh Yesus ada di langit. Tuhan Yesus udah bilang loh di sini. Kalau orang-orang bilang, oh saya ada di sana, jangan pergi ke sana. Ya, jangan pergi ke sana, Tuhan Yesus bilang. Jadi, jangan ikutin yang begitu-begitu, karena Amerika sendiri kan udah buat teknologi yang seperti HAARP ya. Jadi itu HAARP. HAARP itu mereka bikin kayak, mereka bisa bikin hujan tiba-tiba, bisa bikin badai tiba-tiba, bisa bikin kayak seperti angin puting beliung gitu, tiba-tiba Pak. Mereka bisa bikin Pak sekarang. Dan mereka bisa bikin juga awan itu bisa berbentuk nanti ayam lah, nanti berbentuk orang, nanti berbentuk angel, bisa bikin. Tapi orang-orang Kristen kebanyakan, wah langsung menyembah-nyembah gitu. Nggak perlu begitu, Tuhan tidak seperti itu. Jadinya kalau kita udah punya Roh Kudus, Roh Kudus menanamkan di sini Pak. Ada kebijaksanaan. Amin. Yang orang lain nggak punya, Pak. Orang lain nggak punya kebijaksanaan itu. Tetapi hanya orang-orang pilihan yang Tuhan memiliki kebijaksanaan itu hanya untuk orang-orang pilihannya gitu. Yang benar-benar itu, Pak. Oke, Pak Simatupang. Begini Bu Kety. Terima kasih. Saya setuju. Ya. Yang saya mau minta sama Ibu, kita kan ini kedagingan kita lebih hebat ini daripada kuasa Tuhan ini. Untuk menghilangkan itu bagaimana caranya Bu? Yang berdoa, Pak. Tuhan kasih paling tidak ayat firman yang boleh kita pegang lah. Ya, kalau saya doa ya Pak ya. Saya berdoa Pak. Kalau saya hanya berdoa. Kalau kedagingan gitu, saya biasanya saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, tolong Tuhan, hapusin pikiran negatif saya Tuhan, kayak gitu. Hapusin, tapi tiba-tiba nanti hilang gitu, tiba-tiba nggak ada. Oh Tuhan terima kasih, aku bilang gitu, terima kasih udah nggak ada pikiran negatif lagi gitu. Kadang-kadang saya mau marah gitu, kadang-kadang saya berdoa gitu Pak. Saya berdoa sih, doa tuh ajaib loh Pak. Jangan anggap sepele doa ya Pak ya, itu aja deh. Amin. Oke, makasih Bu Kety ya. Iya. Pak Pendeta. Iya Pak. Pak Pendeta. Iya Pak Simatupang. Tadi saya bukan menyalahkan Ibu Kety, cuma saya kurang paham. Memang berbedakah itu Katolik dengan Kristen? Iya.
Oh, jadi begini Pak, memang sebetulnya tidak berbeda karena kita menyembah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus. Cuman hanya memang ada beberapa bagian dari doktrin yang berbeda gitu. Nah, itu kan masalah berbedanya itu kan itu tergantung dari organisasinya gitu loh, tergantung dari sinodenya Pak. Tapi pada dasarnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu semuanya satu sama Pak gitu loh. Jadi tidak ada perbedaan di mata Tuhan antara Kristen, Katolik, Pantekosta ke apa. Yang penting kita menyembah Tuhan yang sama dan hidup kita benar-benar sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, gitu Pak. Pak Simatupang ya. Nah, terus saya perlu tambahkan juga sedikit Pak. Jadi begini, yang dimaksud dengan kedagingan itu mungkin kan sebagian orang Kristen tidak terlalu paham. Jadi yang dimaksud dengan kedagingan itu sifat-sifat keinginan jasmani ini kan terlalu berlebihan Pak. Misalnya nih ya, punya mobil 2 masih kurang, pengen 3. Sudah punya 3 tetap aja masih kurang, pengen 7. Sudah punya rumah 3 tetap aja masih kurang gitu loh. Nah itulah sifat-sifat kedagingan, maksudnya daging itu ini loh Pak. Tabiat daging ini loh, semuanya Pak, itu keinginan. Untuk pemuasan ini daging gitu loh. Sudah Iya, punya iya, istri Pak, 1 kurang Mau 5. 2. Nah, sudah punya 2 mau 4 gitu loh. Ya. Satunya ceraiin Jadi dulu Pak, jelas. jadi 4. Jadi begitu Pak, sifat-sifat kedagingan itu supaya teman-teman menjadi jelas. Dan juga seperti pertanyaan Bapak tadi, saya juga perlu tanggapi karena saya rasa ini penting untuk bagi kita semua. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan sifat kedagingan? Ya, di dalam kehidupan ini Pak, kita menjalani 2 dimensi, dimensi roh dan dimensi daging. Ya, nah kalau kita mau matikan keinginan daging, tabiat daging kita, kita harus bersedia masuk ke dalam dimensi roh. Jadi keinginan roh inilah yang kita harus penuhi, bukan keinginan daging yang menjadi fokus kita. Nah, keinginan roh itu apa? Keinginan roh itu adalah banyak bersekutu dengan Tuhan. Karena di dalam Yohanes mengatakan Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, keinginan roh itu adalah banyak bersekutu, banyak menyembah seperti yang sudah dicontohkan tadi Ibu Keti. Ya, mau ke toilet pun juga berhubungan dengan Tuhan. Ya, itulah keinginan roh Pak gitu loh. Nggak boleh tidak. Ya, tidak boleh ada apa istilahnya ada gap, batasan ya yang membuat roh kita tidak bertumbuh gitu loh Pak. Betul. Ya. Jadi kalau kita banyak menyembah seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, pagi-pagi benar dia sudah menyembah, dia sudah menunjukkan teladan yang sempurna. Pada malam-malam Tuhan Yesus sering berdoa semalam suntuk. Siang pun dia kerjaannya hanya kalau nggak di bait Allah melayani, gitu loh. Nah kita ini kan dibilang pengikut Kristus. Nah apanya yang kita ikut kan seharusnya apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang ditunjukkan Tuhan, itulah yang harus diikuti oleh orang Kristen. Tapi kan kebanyakan orang Kristen cuma ikut mujizatnya doang. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, cara hidup yang benar, itu tidak diikuti oleh orang-orang Kristen, Pak, gitu loh. Betul. Ya mungkin begitu ya Pak Simatupang ya, supaya bisa bagi semua teman-teman bisa menjadi jelas. Kalau kita mau mengalahkan keinginan daging, kita harus jadi manusia roh. Kalau kita tidak jadi manusia roh, kita tidak bisa menang atas kedagingan. Ya, keinginan ada untuk tidak berzina, tapi kerinduan hati ada, tapi kalau roh kita lemah, daging kita yang berkuasa. Itu. Daging kita yang memerintah, yang mengendalikan hidup kita. Itu. Ada keinginan untuk tidak marah-marah, tapi tabiat daging kita terus mendorong kita untuk emosi marah-marah gitu loh. Nah, kalau kita punya manusia roh kuat, maka kita memilih hidup menurut roh. Kenapa? Karena di dalam roh manusia itu Tuhan berkerajaan. Tuhan akan memerintah dan mengendalikan hidup kita. Tapi kalau kita memilih hidup secara daging, maka setanlah yang akan mengendalikan hidup manusia. Itu sebabnya saya berulang-ulang katakan,
Di dalam dunia ini hanya ada dua kekuatan. Kalau kita tidak bersama Tuhan yang benar, berarti kita bersama setan. Nah, itu tinggal pilih sendiri gitu Iya. loh. Ya, ini artinya buat semua, siapapun kita, latar belakang apapun kita. Kalau jangan kita merasa, oh saya sudah Kristen, berarti saya hidup bersama Tuhan. Belum tentu. No. Tolong teman-teman jangan tersinggung. Saya ingin katakan, kalau Anda tidak ikut Tuhan, cara hidup Tuhan sungguh-sungguh, bagaimana Anda bisa dikatakan Kristen? Apa artinya Kristen? Kristen itu mengikut Kristus. Cara hidup Tuhan Yesus itu harus diikuti. Itulah baru disebut sebagai Kristen, gitu loh. Tapi kalau kita mengatakan Kristen, tapi kita tidak ikut Tuhan, ya berarti kita KTP, Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Iya. Oke, Pak Simatupang, terima kasih Pak. Istilah baru. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Ibu Keti. Iya, terima kasih Pak. Shalom. 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 Oke, kita pindah ke Pak Bonar. Selamat malam Pak Bonar. Malam Pak. Selamat malam Pak Yusuf, selamat malam Bu Keti. Halo Pak Bonar. Selamat malam. Salam. Nah, shalom Pak. Iya. Shalom. Selamat malam Pak. Dengar suara malam. Pak? Dengar Pak, Halo. jelas Pak, jelas. Iya, Iya. jelas Pak. Saya mau tanya singkat aja sama Bu Ya. Keti. Bu Keti, kayaknya malam ini sangat luar biasa, menginspirasi saya dan banyak orang yang nonton pada malam ini. Amin. Yang saya pertanyakan sama Bu Keti, ya, setelah Bu Keti mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kira-kira apa tantangan dari lingkungan sekitar seperti saudara atau orang tua? Apakah ada semacam pikul salib, semacam ancaman begitu Ibu? Oh iya. Dari Saya waktu iya. Dari keluarga. Iya. Oh iya. Ya, silakan Bu. Ya, pada saat saya mau masuk Kristen tuh saya kan ngomong sama papa kandung saya. Waktu saat itu saya lagi di kantor ya. Saya bilang, saya telepon, Pak, saya udah masuk Kristen. Oh nanti kamu awas ya, kalau papa ketemu kamu, papa bunuh kamu pakai golok katanya. Tapi ingat ya, tapi saya percaya Tuhan gak akan begitu ya. Tuhan itu kan tidak memisahkan, Tuhan itu kan mempererat, bukan memisahkan ya, Tuhan Yesus ya. Ternyata benar. Pas saya lihat Tuhan itu tidak seperti itu ya, Tuhan itu Tuhan yang baik. Pada saat saya menikah, dia nggak datang ke gereja kan, papa kandung saya nggak datang ke gereja. Tetapi papa kandung saya datang ke apartemen saya. Dia datang, terus dia datang dengan seluruh keluarganya. Dia datang, dia kenalan sama suami saya kan Kristen ya kan. Dia lihat, oh orangnya baik ya, katanya gitu, orangnya baik ya. Ya baik dong, kalau nggak baik ya nggak jadi suamiku, aku bilang gitu. Ya jadinya papaku jadi baik sampai sekarang. Nah sekarang ini baru kemarin saya tuh lagi ngomong sama papa saya tentang Kristen ya. Saya lagi nginjilin nih sekarang. Memang sih hatinya hati batu ya, tapi saya percaya kok Tuhan. Saya kasih juga nih nanti setelah saya live ini, saya akan kirimin live saya ke dia biar dia nonton gitu bahwa saya kasih kesaksian seperti ini gitu. Iya, saya lagi nginjilin ini. Ini sebenarnya live saya ini juga saya mau kasih ke seluruh keluarga besar saya yang Islam, Pak. Bukannya tujuan saya hanya itu. Ikut live-nya Pak Yusuf. Iya. Ya gitu, banyak. Terus tante saya juga gak suka sama saya. Tante saya. Sampai sekarang gak suka sama saya. Keluarga Ibu masih Muslim semua ya? Iya. Nah, Pak. Jadi keluarga Ibu masih Muslim semua ya? Adik saya, jadi mama saya kan punya tiga anak. Ya, tiga-tiganya ini udah jadi Kristen kan. Maksudnya saya dengan adik saya kan yang kecil itu kan memang udah Kristen. Nah, adik saya yang di bawah saya ini udah Kristen sekarang. Sudah Kristen sekarang dia. Wah, puji Tuhan ya. Iya, yang tadinya dia bilang, kok manusia disembah? Dia bilang kan gitu. Aku bilang, oh belum tahu aja kamu. Nanti Tuhan Yesus ya, puter otak kamu gitu. Saya gituin, Pak. Nggak taunya bener Pak. Pas nggak berapa lama,
Ya nggak berapa lama Tuhan Yesus putar itu otaknya. Udah gitu mama saya nelpon si Resa mau dibaptis. Hah? Yang benar? Wah udah saya kasih hadiah lah dia. Ya saya senang Luar biasa, Bu. dibaptis. Ya, ya. Sekarang tante saya juga dibaptis loh Pak. Tante saya jadi Kristen loh satu. Aduh saya senang banget. Nanti akan Haleluya. kesaksian di Wah, nanti akan mantap, kesaksian Bu. Puji di Pak Yusuf. Tuhan. Nanti akan kesaksian di Pak Yusuf Manubulu. Nanti Puji. tante saya. Iya. Ya, Iya. ya. Haleluya, puji Itu Tuhan. luar biasa ya. Ya. Berkat Ibu jadi merembet semua ya. Lama-lama mungkin nggak Ibu nanti Itu dalam mengenal Yesus pergumulan. sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu pergumulan. Ya, harapan Pak. kita ya, Bu. Iya, Pak. Ya, baik Pak Bonar. Oke. Terima kasih Ya, Bu, Pak. terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Tuhan Selamat Yesus malam, ya. memberkati Pak Yusuf juga. Tuhan Yesus berkati Bapak ya. Selamat kasih, malam. Pak. Makasih. Ya. Oke, sebelum kita terima penelpon selanjutnya, saya tetap harus ingatkan bahwa kita berdiskusi untuk mendatangkan manfaat ya. Jadi tolong tidak ada yang bersifat menghakimi atau menghina ataupun kata-kata yang tidak membangun ya. Jadi yang hadir silakan, kami menerima dari siapapun, tapi berdiskusilah sebagai seorang yang ingin menjadi berkat buat orang lain ya, supaya apapun yang kita bicarakan itu benar-benar bisa menjadi bermanfaat. Orang lain yang mendengarkan itu benar-benar bisa diberkati. Karena itulah tujuan Tuhan, untuk datang hadir, menunjukkan dirinya kepada manusia, supaya manusia bisa mengenal, oh konsep Tuhan, kehidupan orang yang bertuhan itu seperti ini. Oke, dan maksimal 5 menit, mau 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, ya maksimal 5 menit, karena kami harus istilahnya memikirkan bagi orang-orang yang mungkin berkerinduan besar untuk masuk, tapi selama ini mungkin belum sempat masuk ya. Oke Pak Jimran, kita terima Pak Jimran. Selamat malam Pak Jimran. Selamat malam Pak Manulu. Ya, malam Pak. Bisa dengar? Selamat malam Ibu Keti. Selamat malam Pak Jimran. Oke, Pak Manulu. Terima kasih sangat Pak. diberkati ini vlog Bapak ini terus diberkati Tuhan. Saya selalu mengamati dan selalu saya amati dan saya ingin selalu mengasih input. Sedikit lagi input saya Pak. Seperti Pak Cabe tadi sudah masuk ya Pak, bagus. Kalau maunya saya, kalau dia yang di luar agama Kristen yang masuk, biar dikasih tambah waktu sama dia. Asal yang didiskusikan mengenai kesaksian itu Pak. Iya betul. Ya. Nah, jadi kalau ngomong ngaroro kidul kayak si Nandra si Elwan itu nggak boleh. Tapi kalau sudah yang berhubungan dengan kesaksian itu, saya minta usul Pak, dikasih nilai lebih sama mereka waktu Pak. Baik, baik Pak Jimran. Ya Pak ya, ini pengamatan saya selalu mengamati. Saya selalu mengamati vlog ini sangat bagus. Jadi saya selalu kasih yang kira-kira yang perlu saya kasih input sama Pak Manulu Pak ya. Diberkati selalu pelayanan Bapak Pak, dan vlog ini semakin banyak jiwa yang diselamatkan ya Pak ya. Tuhan Yesus berkati Pak. Ibu Keti. Kalau sama saya ngomongnya bisa 5 jam Pak. Ya, Ibu Udah Keti. Gitu besoknya dibaptis. Ibu Keti sangat sukacita. Iya. Memang firman Tuhan mengatakan Tuhan dekat bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Iya, terbuktilah firman Tuhan itu ya dan amin. Betul. Ini bukti, kesaksian Ibu ini membuktikan betul bahwa firman itu tidak bohong. Firman Tuhan itu betul, ya dan amin. Tapi saya mau tanya Ibu, kalau suami Ibu orang dari mana ya Bu? Suami saya orang Chinese Palembang. Jadi orang Indonesia ya. Iya, sama itu. Tapi warga negara Amerika. Oh, bersyukur sekali ya Bu ya. Ibu merasakan sukacita itu terus dari Tuhan Yesus. Terus Ibu rasakan. Nggak pernah berhenti sampai nangis. Ya, amin. Ya. Kalau saya cerita tentang kebaikan Tuhan tuh saya ngalir sendiri. Apalagi kalau saya karaoke saya tuh lagunya lagu rohani Pak. Iya. Itu saya nggak bisa nyanyi, malah nangis. Iya betul. Iya Bu, kita doakan kalau Papa masih belum,
Iya, Semoga Papa masih penuh. semoga kita doakan Tuhan Yesus jamah supaya hatinya dilembutkan, supaya Iya. orang tua juga menerima keselamatan yang pasti, yang bukan keselamatan yang mudah-mudahan. Di dalam Kristus semuanya ada kepastian, ya Bu ya. Tapi Pak begini Pak, saya bilang sama Papa saya, Pak, ini pesan saya ya Pak. Kalau misalnya Tuhan udah mau ambil Papa, saya ngomong juga tuh sama nenek saya sekarang udah meninggal. Waktu nenek saya meninggal, dia tuh nyari mama saya. Mama saya kan Kristen. Padahal banyak di sekelilingnya itu haji-haji loh Pak. Tapi yang dicari mama saya, mana Yeni, mana gitu, mana. Terus dipanggil lah mama saya, sampai mama saya tuh kan sibuk, jadi akhirnya dipanggil. Pas dipanggil gini, ibu udah mau mati, udah mau meninggal, gitu kan. Terus mama saya bisikin doain, Tuhan Yesus, ibu doa ya, ibu terima Tuhan ya, katanya gitu. Mama saya bilangnya, ibu harus terima Tuhan ya di dalam hati ya. Ibu nenek saya gitu ngangguk gitu, terus ibu Tuhan maafin ibu saya gini. Udah gitu besoknya meninggal Pak. Jadi saya Gitu ya. saya mimpi Pak, saya mimpi nih. Saya mimpinya gini, ibu saya ada orang nih gotong-gotong keranda gitu. Gotong-gotong keranda tapi kok ke rumah nenek saya. Nah, ke rumah nenek saya udah gitu kerandanya jatuh. Nah, keranda itu tidak ada orangnya. Ternyata nenek saya di situ lagi duduk. Berarti itu terus Tuhan Yesus kasih tahu ke saya bahwa tidak ada kematian di dalam nenek kamu. Nenek kamu udah di tangan saya. Ngerti nggak Pak? Iya. Jadi nenek saya itu udah di surga Pak, walaupun dia Islam. Nenek saya udah percaya pada saat maut itu menjemput, dia udah menyebut Yesus di dalam hatinya, walaupun dia nggak bisa ngomong Pak. Pada saat itu dia sakit. Dia sakit, dia minta doain mama saya lagi yang Kristen. Kenapa nggak kiai itu yang di depan dia banyak orang-orang Islam nggak dipanggilin, ngerti nggak? Jadi akhirnya itu mimpi itulah yang membuat saya tenang gitu Pak. Terima kasih Tuhan, saya bilang terima kasih, saya sayang nenek saya orang baik Tuhan tahu itu. Terima kasih Tuhan udah terima dia. Nah udah gitu Pak, makanya saya bilang sama papa saya, Pak, sekalipun papa nggak terima Tuhan Yesus, saya cuma pengen papa inget ini ya, pesan dari aku ya Pak ya, anak papa ya, karena aku sayang banget sama papa gitu kan. Kalau udah maut, udah menjemput Pak ya, tolong bilang aja satu kata, Yesus, ampuni saya. Udah itu aja Pak, udah itu aja, nggak ada lagi yang lain-lain. Bapak nggak perlu dibaptis, nggak perlu diapa-apain, udah terus percaya gitu. Udah, Papa pasti masuk surga ya, aku bilang gitu. Kalau Papa lihat kegelapan, saya bilang kalau Papa lihat kegelapan kan kalau orang meninggal maksudnya di luar dari Kristen itu kan mereka lihat kegelapan. Tapi kalau di Kristen itu kan mereka lihat cahaya kan, Tuhan Yesus sendiri yang ambil kita gitu. Ya, tetapi kalau di luar kan siapa yang ambil kita nggak tahu ya Pak ya. Makanya saya bilang nggak jelas ya Bu ya. Iya, nenek saya bilang gini, ada gelap gitu. Nenek saya bilang gitu kan pada saat itu. Iya. Oke, Bu. Gitu. Oke, Pak Jimran. Kita kasih kesempatan terima kasih, kepada yang lain ya Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu ya, Tuhan berkati ya Bu ya. Sama-sama semoga ya, Bapak keluarga ya. Semoga sama. Bapak sebelum meninggal juga dipanggil Tuhan ya Bu ya. Di jamaah Tuhan Yesus ya. Amin. Kita berdoa kuasa Tuhan ya dan amin. Oke. Doain ya Pak ya. Nah, Tuhan Yesus berkati. Oke. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, saya kembali mengingatkan ya untuk setiap penelpon yang masuk, kami akan kasih kesempatan, cuman batasan-batasannya harus diperhatikan ya. Jadi tidak ada yang saling menghakimi, tidak ada yang saling menghina ya. Karena ini ruang kesaksian untuk menceritakan kasih dari Tuhan Yesus, supaya kasih Tuhan Yesus itu bisa menyentuh banyak orang ya. Jadi tolong teman-teman, kalau misalnya ada yang artinya nanti melenceng dari batasan-batasan yang kami sudah sebutkan, ya mohon maaf, kami akan keluarkan Anda dari diskusi ya. Jadi tolong diperhatikan rambu-rambunya untuk memberikan kata-kata, karena kita ini adalah saksi dari Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kasih Tuhan Yesus itu bekerja dan menyentuh, menjamah setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat kesaksian ini. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Ke obat kafir.
Selamat malam. Obat kafir. Iya, selamat malam. Yo, selamat Obat malam, kafir. Malam, malam Selamat Pak. malam, Bu. Oh, malam Pak Kafir. Ya, malam Pak. Halo, Iya, halo. Silakan Pak. bisa dengar suara saya? Iya, Bisa, bisa. Ya, 5 menit Oh, ya iya, Pak. Saya, siap. Oke. Saya pengen ini saja, perlu apa ya? Perlu klarifikasi dulu ini. Apa? Tentang kekristenan. Klarifikasi dulu, kekristenan itu apa artinya kekristenan ya? pengikut Tuhan Pak. Tuhan Yesus. Oke. Obat kafir bisa jelas Pak dengarnya? Halo? Ya, kelihatannya Kayaknya sinyal nggak kurang bagus. mendukung. Ya, sekali lagi obat kafir bisa dengar? Ya, kalau nggak bisa kita pindah Tidak jelas ke... ya suaranya, putus-putus. Ibu. Ya, nanti masuk ulang ya Pak. Ya Pak, sorry ya, nanti masuk ulang ya. Kita tidak terlalu jelas ininya suaranya. Oke, kita pindah ke Ibu Kasih Karunia. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Yusuf Malam. dan Bu Kety. Malam. Halo Ibu. Ya, malam. Bu Kety, saya sangat terharu sekali dengan kesaksian Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Ya, karena Ibu menceritakan kehidupan pengikut Kristus dengan sangat baik. Saya sangat terharu sekali. Ya, memang itu. Saya makanya kalau kebaikan Tuhan itu kalau kita ceritain kayak saya nangis terus Bu. Betul, Ya, Bu. tadi saya udah tahan-tahan aja saya. Iya ya Bu, iya Iya. benar ya Bu. Iya, ada rohnya ya, ada roh kudusnya kita masuk tadi. Ya. Ibu yang Ibu bilang itu tadi bahwa menjadi pengikut Kristus itu nggak usah nunggu mati dulu untuk menikmati surga. Karena surga kita itu ya saat ini itu Saat karena ini, iya. karena Iya, itu benar. Sang Pencipta langit dan bumi itu menjadi papa kita. Iya, sekalipun kita susah ya Bu ya, semua orang punya kesusahan sendiri-sendiri ya Bu ya. Betul. Tetapi di dalam Tuhan kita dikasih kedamaian hati ya, kita jadi bisa melakukan semuanya. Ibu, saya di Amerika nggak ada siapa-siapa loh Bu. Saya di Amerika hanya ada Tuhan Yesus. Saya punya cuma suami doang, sama anak-anak 2 orang Bu. Jadi siapa lagi pengharapan saya? Saya punya teman di sini Bu. Saya punya teman orang Indonesia banyak, orang bule juga banyak, orang apa juga banyak deh. Tapi itu kan bukannya, saya kan nggak ini sama dia ya kan. Saya kan nggak mau nyusahin mereka, tapi saya mau nyusahin Tuhan Yesus aja. Jadi saya bergantung sama Tuhan aja, apa-apa saya minta sama Tuhan, Bu. Saya nggak pernah kekurangan, Bu. Saya nggak pernah di kesulitan apapun, Bu. Ibu tahu nggak, waktu suami saya sakit, saya tuh mau dipeluk ya, rasanya saya mau dipeluk sama orang. Itu saya seperti apa burung yang patah sayap satu, Bu. Itu suami saya sakit terlalu mendadak ya Bu ya. Saya lunglai, saya nangis sendirian di kamar, saya nangis sama Tuhan. Ya ampun Tuhan, tapi Tuhan itu aneh. Saya nangis tapi saya dikasih ketenangan gitu. Jadi gimana tuh Bu? Jadi nggak ada rasa ketakutan ya, jadi gitu. Jadi saya jalanin aja. Wah, saya harus ke social security sendirian Ibu. Udah bahasa Inggris saya pas-pasan lagi. Tapi Tuhan bilang begini Bu, lucu deh. Tuhan kan saya bilang gini, Tuhan kan tahu kelemahan saya. Kalau saya online itu, kalau online ke pemerintahan itu tuh Bu, aduh luar biasa deh, pusing deh kepala saya ngelihat itu kan banyak banget tuh kotak-kotaknya tuh. Udah bahasanya udah tingkat tinggi kan ya Bu ya, bahasa Inggrisnya Bu ya. Udah gitu saya harus nunggu lagi kan kalau online ya kan. Jadi Tuhan Yesus suruh gini langsung ke tempatnya. Tahu nggak Ibu? Pas saya ke tempatnya Bu, saya ketemu sama orang apa ya? Orang apa sih? Aduh, negara apa ya? Pokoknya Asia lah. Asia, saya lupa orang itu ya. Seorang Asia, saya begitu duduk saya nangis. Karena saya nggak bisa. Saya bilang, saya nggak tahu ini social security ini ngurusinnya bagaimana. Saya bilang, ini pertama kali saya di sini, saya nangis.
Terus dia langsung bilang sama saya, Ibu besok nggak usah ngurusin apa-apa, Ibu minta ini. Besok bawa ya Bu ya. Next month uangnya saya transfer ya Bu. Terus untuk pemindahan ini semuanya Bu, jangan khawatir. Urusan saya ya Bu ya. Sekarang jadi sahabat saya itu orang. Karena Tuhan Yesus yang milih dia Bu, untuk saya Bu. Wow. Tuhan Yesus, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan pilihin orang ya yang bisa ngomong sama saya ya. Maksudnya jangan orang yang sombong-sombong gitu, jangan orang yang masa bodoh gitu ya. Pokoknya yang peduli deh sama saya gitu. Saya minta gitu sama Tuhan. Tuhan kasih loh Bu, orang Asia itu sekarang jadi teman saya, jadi sahabat saya sekarang. Iya benar ya Bu. Kita Iya, minta Tuhan itu kasih besar jalan sama loh. kecil. Tuhan kasih Iya jalan benar. itu loh, itu loh. Itu aja sih, Tuhan kasih jalan, itu aja yang penting. Gitu. Iya, Jadi kita bisa mujizat kecil lakuin. besar. Iya, tidak habis-habisnya ya Bu ya. Nggak habis, iya. Makanya Bu, kalau misalnya kemana-mana, walaupun ke kamar mandi, saya tuh sebut nama Tuhan Yesus loh. Karena apa? Di kamar mandi itu kan banyak juga roh-roh jahat, gentayangan. Di rumah-rumah kita itu, ya Iya. maksudnya di mana-mana tempat ya roh gentayangan itu selalu ganggu kita kan ya Bu. Ya benar nggak Bu? Iya Roh-roh benar. jahat kan pengen ganggu kita, tapi nggak bisa deket kita karena kita anak Tuhan. Nah, makanya supaya nggak negative thinking atau apa segala macam, aku selalu sebutin nama Tuhan Yesus ya selalu. Itu aja Iya. sih keseharian saya itu. Iya. Kalau gitu, untuk sebagai penutup, boleh nggak Pak Yusuf saya minta Bu Kety mungkin menumpangkan tangan berdoa aja buat semua penonton supaya mereka boleh membuka hati Saya mereka, senang sekali. ya, dan juga supaya mereka bisa menikmati kasih karunia dan mujizat yang juga di dalam hidup mereka. Saya ada permintaan untuk Bapak Yusuf Manubulu, kalau bisa channelnya diperpanjang jadi 5 jam Pak. Jangan Bu. Jadi kalau 5 nggak apa-apa Ibu. Aduh Bu, Jadinya ini Pak Yusuf nanti aja orang-orang saya Islam bisa kasihan besoknya banget dibaptisin Bu, tiap semua hari. Ibu. Biarin kita ngobrol aja Ibu, nggak apa-apa 5 jam saya maunya. Iya, biasanya kalau sama saya 4 jam aja ngomong udah besoknya dibaptis Pak. Pak Yusuf, sekali-sekali kalau Bapak mau liburan atau mau waktu keluarga jangan sungkan-sungkan Pak, skip aja Pak. Saya kasihan sama Pak Yusuf tiap malam nongkrongin YouTube. Iya. Baik Bu. Ya, Bu Kety silakan Bu berdoa Bu buat teman-teman supaya mereka bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan ya, supaya mereka bisa dikuatkan, diberkati dan juga mengalami lawatan Tuhan. Silakan Bu Kety. Haleluya. Bapak yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Bapak di Amerika siang Tuhan Yesus, pagi Tuhan, dan di Indonesia malam Bapak, dan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau sanggup Tuhan, Engkau luar biasa pagi hari ini Tuhan. Aku tidak sangka-sangka Tuhan Yesus, kesaksian-Mu Bapak bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu di dalam setiap anak-anak-Mu Bapak, kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau Bapak yang baik, Bapak yang berkuasa atas hidup kami. Bapak satu-satu Tuhan, Engkau jamah dari kepala hingga ujung kakinya Tuhan Yesus. Jamah mereka yang memiliki pergumulan, apapun itu pergumulannya Bapak. Biarlah semuanya Bapak mereka dapat serahkan kepadamu Tuhan. Biar mereka memiliki hati seperti hati-Mu Bapak. Ajar kami Bapak untuk seperti-Mu Tuhan. Itu saja yang kami inginkan di dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya ingin dekat kepadamu lebih-lebih lagi Bapak. Apa yang kami inginkan kiranya menjadi keinginan-Mu Bapak. Menjadi apa yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami Bapak. Bapak, jamah kami Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada. Terutama saat COVID Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka yang sakit di rumah sakit, yang di rumah Tuhan sembuhkan mereka. Bapak jamah setiap hati yang memasuki channel Bapak Yusuf, Bapak, agar mereka dapat memiliki kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan, dan cara berbicara atau cara sesuatu yang baik Tuhan yang daripadamu Bapak, di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan, perbaharui kehidupan mereka Tuhan Yesus, satu persatu Bapak. Bapak, dengan jalan-Mu kami percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segalanya, kehidupan kami, segalanya Bapak. Kami serahkan Bapak. Amin. Amin. Terima kasih Bu Kety, Pak Yusuf.
Amin. Baik, terima kasih. Amin. Ya, Ibu Kasih, terima kasih. Tuhan berkati Terima ya, kasih Bu. Ibu Kasih, Tuhan Terima berkati. kasih, Tuhan memberkati. Ya. Oke. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Saya tetap perlu mengingatkan supaya di dalam diskusi tanya jawab, ya kita tidak menghakimi, ya kita juga tidak menghina atau mengeluarkan komentar-komentar yang tidak berguna, ya. Jadi supaya yang mendengarkan semuanya bisa mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan, ya. Teman-teman tolong diperhatikan ya, kalau misalnya keluar dari ketentuan, ya mohon maaf, saya akan keluarkan Anda dari diskusi. Ya, ini ruang kesaksian untuk supaya kasih dari Tuhan Yesus Kristus itu bisa menjamah, menyentuh, mengubahkan, memberkati orang-orang yang mendengar, orang-orang yang melihat tayangan ini. Ya, jadi tolong tidak ada yang menghakimi dan tidak ada yang menghina. Oke? Kita pindah ke Ibu Pisga. Oh, Ibu selamat apa, malam, Pak. Oh, malam, Selamat Pak malam, Pisga. Pak. Selamat malam, Pak. Ya, Ya, malam, Pak. oh, Oke, saya 5 menit sangat, ya, Pak. saya sangat kagum tuh Ibu Kety yang berbicara Sama mengenai Tuhan Yesus kedagingan aja. itu. Kagumnya Ya, sama Tuhan Yesus, saya nggak perlu ya, dikagum-kagumin. jadi kesaksian itu kagum sekali kita, gitu Iya, kan? karena Tuhan Tuhan Yesus, Yesus kan Pak. ada, Tuhan Yesus ada di dalam Ibu Kety. Ya, Jadi kalau amin. kita mengagumi kesaksian itu, karena kesaksian itu berasal dari Kristus, makanya Ya. saya perlu mengagumi, gitu kan? Jadi begini, Ibu Kety waktu ngomong tentang kedagingan itu Iya. dengan Bapak Simatupang itu ya, wah, saya bilang ini bagus sekali nih, kesaksian itu, Iya. karena memang kedagingan kita ini harus diredam, begitu. Kedagingan itu juga kan berbicara tentang kebanggaan, apa yang menjadi kebanggaan dalam diri kita, dan itu harus dibuang semua. Seperti firman Tuhan katakan di Roma pasal 13 ayat 14. Coba minta tolong Pak Yusuf tampilkan di layar ayat itu, Pak. Roma pasal 3. Roma pasal 13 ayat yang ke-14. Nah, ini buat Bapak Simatupang juga gitu. Ayat ini. Halo? Pak Yusuf tampilin ayatnya Ya, katanya. Roma 13 ayat 14. Oke, Ya. kita tampilkan. Aduh, saya nggak bisa baca. Roma Kecil 13 ayat sekali. 14. Ya. Roma 13 ayat 14. Ayat 14. Ya. Coba Sebentar, Pak. Kita ya. Ayat 14. Oke. Ayat 14. Ya. Tetapi kesukaan. Sebentar ya, sebentar. Coba. Iya. Sebentar, Pak. Lagi ditampilkan sama admin. Oke. Coba dibesarin sedikit. Roma 13 ayat 14. Oke, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, amin. Jadi itu ayatnya buat kita semuanya, terutama buat Bapak Simatupang tadi. Begitu. Berada satu ayat lagi, Pak. Ya. Satu ayat ini di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Sebentar. Iya. 63. Ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Amin. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan supaya Pak Simatupang itu bisa mendengar, gitu kan? Supaya dia bisa mendekati Tuhan yang menurut perasaan rohnya, gitu. Sehingga dia bisa menyingkirkan segala kedagingannya, kebanggaannya apa,
sehingga dia bisa hidup menurut roh. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Baik. Yusuf. Terima kasih Terima Ibu Terima Kety ya. kasih Tuhan Bapak memberkati. Piska, Tuhan berkati Semoga keluarga juga ya. kesaksian Ibu Kety ini dapat Amin. menyelamatkan banyak orang lagi. Tuhan Amin. Yesus berkati. Ya, Oke, Tuhan Tuhan berkati Pak berkati. Pisga. Kita pindah ke upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Ya, Halo, selamat malam, Bu. Malam. Ya, mohon rokoknya dimatikan ya, karena Itu peraturan dari YouTube. kedagingan. Ya, peraturan dari YouTube juga tidak memperbolehkan untuk kita tampil ini merokok, Pak. Ya, Bu. Oke, kita pindah ke Pak Taufik. Itu Pak kedagingan tuh. Taufik. Ya, Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Ya, selamat malam. Malam Pak Taufik. Selamat malam Bu Kety. Ya, selamat malam Pak Taufik. Tadi ada beberapa pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh penanya yang lain. Mhm. Suaranya bisa agak besar Pak Taufik, supaya bisa terdengar. Ini bisa terdengar. Ya, sekarang Oke, bisa. oke, Oke. silakan. Jadi sebenarnya mau komentar dengan Pak Cabe tadi. Karena Pak Cabe tadi menanyakan soal Katolik dengan Kristen. Sebenarnya kalau mau dibedakan itu Katolik dengan Protestan. Roma Katolik ya khususnya. Roma Katolik dan Protestan. Itu Protestan ada karena waktu itu Sama dia ya. Protestan itu mereka protes terhadap Roma Katolik dulu. Sehingga ada Protestan. Tapi semuanya sama juga ya. Iya, Hampir mirip-mirip lah ya. Yang penting semuanya itu mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat ya. Selama mereka mengaku Tuhan Yesus juru selamat, Itu ada mereka keselamatan. adalah Kristen. Ya, kalau mau dibilang dari organisasi mereka Kristen, kecuali saksi Yehova atau Yehova Witness. Mormon juga Mormon. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu memang sudah umum. Tapi kalau untuk Protestan, Katolik, Pentakosta atau apapun mereka selama mereka percaya yang diajarkan adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu Kristen. Jadi itu catatan buat siapa namanya, buat Pak Cabe supaya tidak salah mengerti, karena memang ada banyak salah mengerti. Beda sih, ada perbedaannya Pak. Kalau beda ya ada perbedaannya pasti perbedaannya ya. ada. Seperti kalau di Katolik kan ada mereka berdoa kepada Maria atau apa. Jadi tapi selama orang itu dia mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamatnya, ya dia menjadi orang Kristen. Kristen kan bukan agama. Kristen itu adalah dia mengaku sebagai pengikut Kristus. Jadi itu saja, dan terima kasih kesaksian Ibu Kety, dan terima kasih. Mudah-mudahan keluarganya semua juga akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak. Pak Yusuf. Shalom, terima kasih Pak. Tuhan berkati Bapak ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Upah dosa adalah maut. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak. Malam Pak Manu Bulu. Ya, malam Pak, malam. Ya, dengar ya Pak, dengar ya. Dengar. Kebetulan nih saya adalah pelaut nih Bu Pak. Jadi saya agak tahu sedikit banyak mengenai di mana Amerika itu bagaimana ya. Kebanyakan teman-teman kita itu pada jamsit Amerika itu mereka tinggal dan menetap di sana tuh ya. Bahkan ada yang Muslim juga. Nah saya mau tahu nih Bu, bagaimana sebagai Muslim bagaimana maksudnya Ibu berubah keyakinan, apakah pada saat di Indonesia atau pada saat di Amerika gitu ya? Oh, pada saat di Indonesia sebelum menikah.
Oh, sebelum nikah ya, Bu, ya? Mhm. Karena begini, banyak teman-teman banyak yang bingung sudah, karena eee, di Indonesia sendiri kita tahu bagaimana ya cari makan juga Mhm. susah, ya kemudian, apa namanya, berusaha juga susah, apalagi yang Kristen ya. Maaf kata Mhm. ya kalau kita buka-bukaan, bahkan untuk menjadi lurah saja kita di sini jadi masalah gitu ya, apalagi yang beragama Kristen ataupun yang bersuku-suku, contohnya Batak gitu ya. Mhm. Makanya banyak dari kita itu yang pada, jump ship atau lompat dan tinggal di Amerika gitu. Mhm. Salah satunya itu alasannya. Makanya saya juga bingung, banyak juga teman-teman saya yang dulunya muslim fanatik, setelah dia sampai di Amerika, kemudian dia, mulai goyang keyakinannya tentang keislaman apa semua. Mhm. Terutama pada saat kejadian World Trade Center itu ya, Mhm. tahun 2000 berapa itu ya, yang, teroris itu yang meruntuhkan Iya Twin iya. Tower. Aduh saya lupa deh, Pak, itu. Yang 2001, Twin Tower 2001 Pak. itu kan ada 2001 Pak, September 2001. 2001. 2001 saya di ah, Indonesia, Pak. Ya, oh ya masih di Indonesia ya, Bu, ya? Mhm. Kebetulan ya. teman-teman saya dulu yang satu kerjaan dengan saya yang di kapal itu biasanya mereka kan muslim ya, mengadu nasib. Mungkin juga ada pikiran mereka itu untuk bagaimana mau berdakwah atau bagaimana ya di Amerika Joko itu. belum Setelah di Amerika mereka sendiri jadi bingung gitu dengan keagamaan Islam itu sendiri. Menurut Ibu, Oh. pertanyaan saja nih, menurut Ibu ya, eee bagaimana ya, orang Amerika itu sendiri menanggapi, muslim sekarang ini gitu loh, apa, khususnya Oh. Islam sekarang ini. Menurut pandangan Ibu sekarang ini ya, di sekitar Ibu itu bagaimana? Apakah masih Oh. netral atau masih ada diskriminasi? Nggak Gitu. ada diskriminasi, di Amerika nggak boleh diskriminasi. Nggak Heeh. boleh ada apa-apa di sini. Mereka nggak ganggu orang untuk, beragama, kalau sekalipun ada kayak, homoseksual atau lesbian gitu, LGBT, mereka nggak ganggu. Jadi nggak boleh ada yang ganggu. Di sini negara paling aman, Pak. Jadi nggak ada yang ganggu-ganggu. Ya, Dan aku lagi itu. Saya kita nggak ada waktu untuk ganggu gitu, karena orang-orangnya sibuk di Amerika, Pak. Iya sibuk, Orangnya benar pada benar. sibuk, nggak bisa ada ya pikiran Realistis untuk realistis, gangguin iya. orang gitu, nggak ada deh pikiran gitu. Mhm. Jadi, Iya. saya pernah nonton itu salah satu street preacher ya. Ya pendeta jalanan ya. Mhm. Dia, berkhotbah di jalanan di Amerika itu kan udah kayaknya ada Oke. lah ya. Ada ya, Bu, ya, street Iya preacher ya banyak, iya. di Amerika? Iya Heeh mereka di heeh, jadi jalanan-jalanan pegang-pegang itu, ya heeh. pegang-pegang Ya, kayak Pak. mhm. Ya, Pak. Iya iya, Bisa Bang, tolong Bulu ya. dipersingkat ya, Pak? Soalnya masih banyak yang antri, Pak. Bisa tolong Oke ya, dipersingkat Pak ya, Bulu. Pak? Ya. Satu lagi Oke, pertanyaannya ya, silakan. Pak Ibu ya. Mhm. Menurut Ibu, Ya, silakan. itu komunitas tuh yang Kristen ya, apakah ada Mhm. wadahnya gitu loh? Karena, setahu saya di sana tuh ada juga gereja seperti ini itu bagaimana? Bagaimana mereka orang Indonesia yang Kristen di Amerika itu? Kalau orang Kristen Indonesia di Amerika ya mereka punya gereja Indonesia. Mhm mhm Tapi mhm. saya gerejanya bukan gereja Indonesia, saya gereja orang bule. Oh gitu ya, Saya kayak seperti apostolik. Nah, enggak. HKBP nggak ada di sini kayaknya, nggak tahu iya. deh. Kayaknya adanya GBI gitu, kayaknya ada Oh. GBI, GKI gitu. Terus ada gereja Kristen Indonesia di sini ada sih. Iya. Tapi kalau saya Oke. nggak ke gereja Indonesia. Karena jauh. Iya iya. Ibu Iya. mohon, ini Bu, Ibu di mana posisinya di Amerika, Bu? Saya di California, Pak. Oh, California. Oke, saya juga pernah ke sana. Karena kan kita nih ikut, banyak kan dari kita itu yang kerja di kapal pesiar atau cruise ship ya, Bu, ya. Kalau Ibu pernah naik kapal atau kapal pesiar,
itu banyak juga orang Indonesia yang kerja di situ gitu loh. Dan sebenarnya kita pada ngiri sebenarnya. Ngiri mau tinggal di Amerika. Kenapa? Ya saya sendiri ya secara pribadi kita tuh mengalami kesulitan kan kalau yang Kristen. Kita buka-bukaan aja di sini untuk kerja di Indonesia itu mengalami kesulitan. Apalagi untuk menjabat sesuatu jabatan gitu agak kesulitan. Jadi itu aja sih Bu ya. Terima kasih ya Bu Pak atas ini kesaksiannya sangat memberkati ya. Semoga Tuhan memberkati keluarga Ibu ya, Tuhan Yesus beserta Ibu sekalian. Terima kasih Pak, mau dulu. Terima kasih Pak. Oke. Kita pindah ke Pak Niklas Monokwari. Selamat malam Papua. Pak Niklas Monokwari. Ya, selamat malam Pak. Bisa dengar? Malam Pak. Iya bisa Pak, bisa. Baik, terima kasih Bapak. Selamat ya, malam. Silakan, Pak. Selamat malam Pak. Ya, Pak Niklas. Ya, luar biasa Ibu mendengar kesaksian Ibu. Ya, saya amin. salah satu yang punya pasangan hidup adalah dari Muslim ke Kristen. Gitu. Saya juga istri saya juga mengikuti Tuhan Yesus. Cuma saya salah satu orang yang tidak mendapatkan seperti yang Ibu ceritakan dalam hidup Ibu gitu. Saya tidak bisa membawakan istri saya kepada Kristus lebih dekat. Dan itu saya mendengar itu membuat saya dalam pergumulan yang luar biasa Ibu. Memang dekat sama Tuhan itu butuh pengorbanan. Tadi yang Ibu bilang harus meninggalkan kedagingan itu yang mungkin sakit menuruti itu mungkin ya. Iya. Nanti kalau bisa Bapak saya mau ngomong sama ibunya ya. Saya bisa kasih tahu bagaimana caranya ya Pak ya. Baik, siap. Saya nanti karena saya juga waktu saya sering konseling juga, orang-orang banyak yang konseling juga sih sama saya. Oke, ya. baik. Ya, Iya, nanti di komen aja Pak. Siap Bu. Itu pengaruh dengan kehidupan sehari-harinya Bu. Kan kalau kita tidak betul. Keinginan daging yang kita tidak mampu kita hindari gitu. Tidak mampu kita tinggalkan keinginan daging itu. Kalau tadi yang Ibu bilang bahwa sama Pak Yusuf juga sudah sampaikan bahwa kita masih menurut keinginan daging, berarti keinginan roh itu akan tergeserkan, terpinggirkan gitu. Betul. Iya. Ya. Terima kasih banyak atas harus diilangin. Jadi ada rohnya itu ada di dalam hati kita kalau kita bisa ilangin kedagingan. Jadi harus pilih salah satu Pak, mau daging atau roh. Nggak bisa daging sama roh. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas Ibu sudah sharing ke kami ini. Iya. Mudah-mudahan saya ada WA juga Pak di Bapak Yusuf ya. Oh baik, siap Ibu, nanti saya Pak Yusuf ya. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Baik Pak Niklas. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Ya. Oke, kita pindah ke Pak Budi. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam. Ya, malam Pak. Silakan Pak. Selamat malam Pak Yusuf dan juga selamat pagi untuk Ibu Kathy. Ya, selamat malam Pak Budi. Bang Ray. Ya, jadi setelah saya mengikuti dari hari ke hari bahwa saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena begitu banyak cara yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, cara untuk Tuhan memanggil itu luar biasa sekali. Dan ini saya kira menjadi sebuah hal yang paling penting bagi semua orang Kristen ya. Itu yang poin yang pertama dulu dari kesaksian yang disampaikan oleh channel Pak Yusuf. Diberkati selalu Pak Yusuf. Terima kasih dan Pak. juga satu hal lagi mungkin saya sekedar luruskan saja bahwa sebetulnya di dalam Kristen itu kita semua sama Bu. Jadi cuma mungkin di dalam dogma ya, dalam dogma kita sedikit berbeda. Tetapi yang jelas saja bahwa kita sekalian semua baik itu Katolik maupun Kristen, sama-sama. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sama. Cuma cara pandang ada beberapa hal yang berbeda. Cara pandangnya berbeda. Siap, tidak jadi soal. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
berkaitan dengan sakitnya Bapak, kita akan topang. Iya. Kita akan Doakan ya, Pak. topang. Iya. Saya juga ada diberikan hikmat yang bagi saya sendiri luar biasa sebagai sebuah kesaksian. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, mungkin saya bisa minta nomor WA Ibu. Iya, nanti sama Bapak Yusuf ya. Live chat ya. Nanti lewat lewat live chat. Kebetulan nomor saya juga ada di Pak Yusuf. Untuk mungkin kita bisa berkomunikasi dengan, saya langsung mau berkomunikasi langsung dengan Bapak lewat doa. Iya, betul. Iya, Bapak doain. Mungkin itu saya, harapan itu suami saya. Ya, baik, Pak Budi. Ya, Bapak nanti Pak Budi nanti WA apa ya? Nanti kita nanti kita kirimkan Ibu Kety ya. Ibu Kety punya nomor. Siap. Mau doain dia, Pak. Siap. Baik. Mau doain suami saya. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Iya. Karena kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Haleluya. Haleluya. Oke. Ya, puji Tuhan. Oke. Shalom. Oke. Pak Irfan, selamat malam Pak Irfan. Halo, selamat malam Pak Pendeta. Ya, malam 5 menit ya Mas Irfan. Siap Pak. Ya. Halo, selamat pagi Bu Kety. Selamat malam Pak Irfan. Bu, saya mau tanya. Ibu kan tinggal di luar negeri ya, karena luar negeri itu kan ya pemikirannya itu kan udah sangat luas. Gimana menurut Ibu, kita kan sering baca berita di YouTube juga ada, sekarang kan orang-orang Kristen di luar negeri banyak yang menjadi ateis, terus gereja-gereja banyak yang jadi kosong, terus gedungnya dijual pokoknya gedungnya dijual, tapi kebetulan yang membeli umat Muslim dan menjadikannya sebuah masjid. Kalau Ibu, menurut pandangan Ibu secara rohani, Roh Kudus berkata kepada Ibu, gimana Ibu melihat seperti itu? Kayaknya kalau di Amerika saya lihat memang sih banyak gereja yang dijual, tapi nggak jadi masjid. Di sini masjid itu kecil, Pak, dan jarang sekali ada. Kalau di sini orang-orang yang cinta Tuhan itu kuat juga mereka. Nah contohnya gereja aku ya. Di COVID begini nih, mereka nggak ada yang pakai mask loh. Wow. Dan saya juga nggak pakai mask karena waktu saya masuk ke dalam gereja, di luar saya pakai mask. Begitu saya lihat, kok pada nggak ada yang pakai mask? Udah gitu pada peluk-pelukan. Terus saya juga saya peluk-pelukan anak saya bawa kan yang gede, yang kecil saya dirumahin. Terus mereka pada peluk-pelukan bilang, terus nggak ada yang sakit. Itu kan keajaiban Tuhan namanya. Lalu aku bilang, wow, kita lagi rindu ya. Kita udah lama banget rindu gereja ya. Kita rindu menari ya, wah. Gereja saya itu heboh, dia menari-nari, wah terus nyanyi-nyanyi gitu sampai tepuk-tepuk tangan, wah mereka pada datang, mereka peluk-pelukan, cium-ciuman, aku bilang wow, amazing. Jadi saya bilang sama Tuhan kalau memang Tuhan suruh saya ke gereja, Tuhan lindungin gereja itu, jangan ada yang sakit Tuhan, jauhin dari sakit penyakit, aku bilang gitu. Amin. Ternyata ya saya datang ke situ nggak ada yang sakit lah, jadi semuanya nggak ada yang sakit. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Orang sampai bingung loh, karena ditutupin semua nih, cuman gereja saya doang yang buka. Oh, itu gereja besar Bu di situ? Gereja saya besar sih, gedungnya besar. Oh, besar. Bu, yang kedua, kan Ibu kan spiritualnya sangat kuat ya, apalagi dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu membimbing Ibu. Saya mau tanya, kita pun pasti ingin bertanya juga. Agak sedikit ini sih, kalau di kuburan Kristen kan Bu, kalau kita duduk, saya pernah coba sih saya duduk di kuburan Kristen, nggak ada serem-seremnya Bu. Tapi pada saat saya duduk nih di kuburan, maaf ya, saudara kita yang Muslim, karena Ibu kan penuh Muslim nih. Iya. Kenapa ya serem banget? Mas Irfan, kita nggak usah melebar ke ini ya, ke agama-agama lain ya.
Jadi tolong kita tidak saling saling menghakimi, kita cukup ini saling menguatkan di dalam ruang kesaksian ini ya. Mungkin pertanyaannya diganti aja, kalau enggak kita akan pindah ke penelpon selanjutnya. Pertanyaannya langsung aja, jangan pakai kuburan, langsung aja yang mau ditanya apa gitu. Jadi yang tanyain apa gitu misalnya. Ya terus kan tadi kita bicara yang tentang Katolik ya Bu ya, dengan Protestan ada perbedaan. Sebenarnya di Katolik itu kenapa ya lebih banyak itu kita lihat itu patung gitu. Kalau di Ortodoks kan dia hanya gambar. Itu perbedaannya di mana gitu kalau Ibu melihatnya gitu? Perbedaannya itu kan Alkitabnya kan berbeda dengan kita. Kalau di Katolik itu kan Alkitabnya lebih tebal daripada Alkitab Kristen ya. Benar nggak Pak Yusuf? Ya, kita mungkin nggak usah bahas itu ya Bu, Ya, karena tapi itu doktrin. nggak usah dibahas gitu ya. Itu bukan urusan kita. Ya, itu kan dogma, Nanti saya dogma dari didemonstrasi ini. lagi. Ya, itu dogma masing-masing ini Ya, gereja ya. Oke, baik Mas kadang-kadang gini Irfan. Bu, kadang dia gini Bu, senakan Itu aja kamu tanya yang tadi aja, yang kalau kuburan kenapa gitu, udah takut kenapa? Oh enggak, cuma yang kuburan yang ya banyak juga yang bertanya di kuburan Kristen kenapa itu enggak ada seremnya, tapi kalau di yang lain. Oke, kita pindah ke yang lain. Ada aja itu. Oke, Pak Tomat, selamat malam Pak Tomat. Oh, selamat malam, puji Tuhan. Puji Tuhan. Siang juga di situ. Iya, kita lebih lat dari saya. Saya di East Coast, Ibu di West Coast. Ya. Saya di Atlanta. Wah, Atlanta. Kemarin ada apa tuh kemarin? Hurricane ada ya? Olimpiade. Oh nggak tahu. Enggak, ya. yang dulu yang dulu. Oh, di California, di Florida. Satu state di bawah, kita ke atas sedikit. Jadi iya cuma. Jam berapa di sana Pak? Jam berapa di sana? Sekarang jam 11.17. Kita beda 3 jam atau 4 jam. Iya. Ya, kita kayak Indonesia tapi 24 jam. 12 jam. Kalau di sana jam 11, kita jam 11 juga gitu. Nah, iya cuma terima kasih banyak karena dari dulu juga saya coba masuk kok susah banget karena banyak orang gitu. Saya cuma kasih say hi aja ini. Terima kasih udah bisa masuk. Nah, iya, itu dia untuk yang tadi Bapak Sapa itu yang Bapak yang orang Batak sama lupa namanya itu tentang kedagingan itu, karena manusia kan cuma ada 3, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu aja matikan. Udah nggak ada lain, cuma 3 itu aja. Iya. Itu keinginan mata. Tapi kadang-kadang mati ini susah Pak. Iya, kalau kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, berdoa, kayak Ibu baca Alkitab berdoa, itu sendirinya akan. Karena saya juga bertobat begitu, dan juga saya pendek-pendek aja ini ya, dan tentang gereja Kristen, saya rasa di Indonesia yang ada di California itu 125 Bu. Teman-teman saya itu pendeta-pendeta kayak Daniel Pangau itu ada di sana, pendeta Mudi Ratu yang baptis saya di Yosemite. Nah, dulu juga di California tuh Pak. Di California. Iya, saya orang California juga. Di San Francisco nggak? Iya, bukan. Kita pernah dulu dari California Selatan, Southern, kita buka cabang di San Francisco dulu itu. Ada Pak Hutapea, ada juga. Nah, itu. Cuman saya sekarang sudah di GBI, dulu kan di Pantai Costa, karena sini dulu waktu saya datang belum ada Pantai Costa. Ya, Mbak, di Atlanta itu gereja Indonesia Bapak? Oh iya, kita banyak, ada 8 gereja Indonesia sini. Di dekat-dekat rumah ya Pak? Ya, boleh bilang dekat rumah, ada setengah jam dari sini, dan kita enak ya? Iya di sini. Memang sekarang lagi COVID kan, tapi ya kita punya gereja ada air filter, jadi kita biar masuk di gereja, biar nggak pakai masker nggak apa-apa, kita udah. Oh, Bapak nggak pakai masker juga? Oh, di sini nggak pakai masker. Cuman kalau ada tempat tertentu banyak orang, kita harus pakai masker. Kita juga harus pemerintah, menghormati pemerintah, karena jangan kita seperti kebal ini. Tapi karena pemerintah ini juga Maksudnya saya ada yang pakai masker nggak? Ya, kita masuk aja udah dites. Udah dites. Saya nggak pakai tes Pak. Iya, kita di situ memang udah dikasih itu begitu gitu. Siapa mau pakai, enggak dilarang juga kan.
Cuma kalau ada polisi datang dari ini kan, dari luar, gimana dia lihat, kita bisa disalahin kan. Jadi ya, tapi kita puji Tuhan kita sampai sekarang sini, Tuhan lindungi walaupun itu luar ini biasa. secara Itu seperti COVID ini kita putus kerja apa semua. Rebah, ya Pak ya, seperti 1000 rebah di samping dan juga Pak, saya minta Pak untuk Pak Manubulu, kita doakan Pak Cabe. Ya karena Pak Cabe ini dia kayaknya dia mau aktif ya. Kalau dia bisa kasih 10 menit nggak apa-apa, yang penting dia sama Ibnu Kalam kan, mereka itu orang pinter, suka mencari, kelihatan suka mencari ini orang. Ini lama-lama kita doakan. Saya tahu hati kecilnya dia udah coba tahajud minta. Pak Cabe kasih WA saya lah, Pak Cabe kasih WA saya. Saya cari-cari juga ini Pak, ini apa nomor Pak Cabe ini, siapa tahu saya bisa Cabe, itu aja deh, itu aja. Asal saya udah masuk, nanti lain kali aja saya bisa masuk lagi kan, Pak. Ya, udah puji Tuhan deh. Maju terus. I like this channel. Oke ya, Pak. Ya, terima kasih Tuhan. Pak Tomat. Terima kasih Pak Tomat. Tuhan berkati, Terima kasih, Pak. puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Haleluya. Ya. Oke, kita pindah ke Ibu Yuli. Selamat malam Ibu Yuli. Itu aja, asal saya udah masuk, nanti lain kali aja. Halo. Ibu Yuli. Iya. Ya. Shalom. Shalom Bu. 5 menit ya Bu. Iya. 5 menit Bu. Ya silakan Bu. Bu Kety, ini kan saya sangat sangat diberkati dengan begitu excitingnya bagaimana Tuhan itu meresap dalam kehidupan Bu Kety. Saya sendiri juga sebetulnya dari kecil tuh sudah Kristen, dan saya juga sudah merasakan bahwa Tuhan tuh kasih karunia Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai saya. Tapi Ibu, kadang-kadang itu mungkin juga mungkin karena usia sudah menginjak 50, sehingga kadang-kadang tuh tak tahu sedih sendiri, tak tahu kayak kita tepian, tak tahu ada rasa khawatir. Itu bagaimana ya Bu caranya untuk supaya itu sebenarnya sih pengaruh juga. Kalau umur segitu mungkin Ibu udah menuju ke dalam kesehatan ya Bu ya. Gitu ya. Menopause. Itu sih normal Bu. Kalau misalnya Ibu kesehariannya dengan Tuhan, terus ada perasaan-perasaan yang kayak gitu, ya itu sih dari fisik Ibu aja itu Bu. Jadi kadang-kadang saya cuma mungkin juga faktor stres juga. Nah, kalau stres itu lain. Gitu. Kalau khawatir itu lain ya. Itu ada roh jahat Ibu yang ganggu. Gitu. Jadi ya, karena kalau kita punya Roh Kudus, kita nggak akan pernah stres Bu. Kita nggak akan khawatir, karena kita mati pun kita nggak takut gitu loh Bu, istilahnya ya. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, nggak ada stres, makanya nggak ada penyakit, makanya kita bisa awet muda gitu. Kalau di dalam, makanya Roh Kudus itu membuat kita jadi awet muda, membuat kita jadi bijaksana, kita tahu apa yang harus kita lakukan setiap hari gitu Bu. Makanya jadi kalau stres tuh berarti kalau stres ada sesuatu ya, ada yang ganggu gitu. Memang sekarang ini saya juga rasain banyak roh-roh jahat memang. Lebih lebih intens ya kayaknya ya, lebih kuat gitu ya. Iya, saya rasain itu juga kok. Saya kan ada saya juga begini Bu. Peperangan roh Bu. Juga. Iya, misalnya saya masuk dalam satu restoran itu ya. Saya masuk dalam satu kamar mandi itu, saya merasa itu kayak dingin gitu. Ada satu hawa yang dingin gitu. Itu apakah saya ini ada diganggu karena atau Ibu nggak dekat ya? sama Tuhan, karena Ibu nggak dekat sama Tuhan. Itu artinya Ibu belum intim sama Tuhan, belum dekat sama Tuhan. Kalau Ibu udah dekat sama Tuhan, Ibu masuk aja. Mau rumahnya kayak apa juga masuk aja gitu, nggak takut. Karena Ibu belum dekat sama Tuhan, jadinya mudah digituin Bu, ditakut-takutin gitu. Iya sih, saya juga pernah mimpi juga didatengin pocong Bu.
tapi saya penting dalam nama Tuhan. Ya saya kan salah satunya Bu, saya salah satunya masuk Kristen karena saya nggak mau nanti mati saya dipocong Bu. Iya, berarti Itu saya satu. harus, iya. Tapi itu juga apa ya? Itu juga saya udah tengking dalam nama Tuhan sehingga pocongnya juga keluar. Itu sudah berapa puluh tahun yang lalu sih. Cuma berarti kalau kita stres itu berarti kita ada hal lain kurang ya. Ada hal lain ya. Kekhawatiran itu berarti kita juga harus ini ya, Tapi sebetulnya kalau kita percaya juga loh kan Bu Kety. Jadi gimana ya caranya ya Bu Kety? Harus sering berdoa. Itu aja sih, sering berdoa. Karena kalau Ibu berdoa, Ibu kan nyebut nama Tuhan Yesus tuh. Nah, sesering Ibu sebut nama Tuhan Yesus, iblis itu keluar. Iblis itu lari, nggak mau dekat Ibu lagi karena dia udah tahu bahwa ini orang kerjanya doa melulu gitu. Ngapain gue deketin dia? Gue udah tahu deh batunya. Dia udah tahu batunya gitu, istilahnya. Ngerti nggak? Jadi iblis tuh udah nggak suka gitu, udah nggak suka dia deket-deket kita. Paling yang goda-godain aja gitu, dikit-dikit gitu. Ya, Pak ya. Iya Bu Kety. Makasih banget. Ini jadi berkat untuk saya juga menguatkan. Makasih Pak. Dengar lagu rohani ya Bu ya, dengar lagu rohani. Oh iya. Jangan nonton film horor ya Bu. Oh enggak pernah. Makasih, shalom semuanya, jadi berkat. Shalom. Oke, mungkin saya perlu tambahkan sedikit. Jadi yang dimaksud dengan berdoa itu bukan membawa segudang kebutuhan ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan itu artinya berdoa itu berhubungan dengan Tuhan. Kalau meminta itu hanya bagian kecil, itu hanya bagian paling luar kalau meminta. Ya, berdoa itu adalah berhubungan dengan Tuhan. Nah, berhubungan yang baik, yang benar adalah kita banyak mengagungkan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Nah, memuji itu dengan sikap hati. Jadi kalau hati kita terus mengagungkan, merindukan Tuhan, memberikan rasa penghargaan kita kepada Tuhan di dalam setiap kegiatan kita, bahwa dia adalah pribadi yang harus menjadi raja, dia harus terus menjadi yang utama di dalam hidup kita. Nah, itu artinya kita berdoa, kita menyembah Tuhan di situ. Ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, tidak usah bawa kebutuhan dari A sampai Z. Tuhan sudah tahu kok. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam firman-Nya, sebelum kamu meminta, Bapa di surga sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Jadi kita berdoa tidak usah bertele-tele dari A, B, C, D. Ya, itu mencerminkan kalau kita datang kepada Tuhan hanya meminta, membawa kebutuhan A, B, C, D. Itu sebetulnya kita tanpa sadar, kita memperlakukan Tuhan itu seperti kayak orang asing. Kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Karena apa, teman-teman? Kalau kita ilustrasinya, analoginya di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita dengan orang tua kita kan tidak perlu meminta-minta. Setiap hari orang tua sudah siapkan makanan, siapkan kebutuhan kita. Nah, orang tua saja yang terbatas saja udah tahu berbuat baik, apalagi Bapa di surga. Ya, jadi kalau datang kepada Tuhan banyak menyembah, mengagungkan gitu loh. Menyembah juga jangan dibatasi dengan pola-pola harus berlutut, cium tanah, tidak seperti itu. Menyembah itu maksudnya hati ini loh. Hati ini bergerak. Terus merindukan, mengagungkan, menomorsatukan, mengutamakan, dan hati ini terus melekat. Makanya firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau harta Anda adalah uang, maka yang di dalam pikiranmu selalu uang. Ya, selalu uang dalam pikiranmu. Tapi kalau hartamu adalah Tuhan, pasti dalam pikiranmu itu selalu Tuhan gitu loh. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya teman-teman ya, sudah saatnya untuk kita maju di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi kekanak-kanakan lagi di dalam Tuhan. Ya, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau jemput kita sebagai mempelai, kita malah ketinggalan jauh. Ya, justru orang-orang yang dari agama lain,
yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bertobat seperti kayak Ibu Katie, mereka justru malah jauh lebih maju daripada orang-orang Kristen. Nah, bagaimana dengan orang yang berlatar belakang Kristen? Ayo dong kita sama-sama. Tuhan mengasihi Anda semua. Tuhan tidak pernah berkata kalau dari agama lain maka aku lebih prioritaskan. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Tuhan tidak pernah memilih, oh kalau dari agama lain aku prioritaskan, mujizat aku nyatakan terus. Tidak. Itu pemikiran-pemikiran yang direkayasa oleh setan. Siapapun kita, kalau kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang dengan benar-benar menomorsatukan Tuhan, maka mujizat-mujizat yang besar itu akan turun di dalam hidup. Ya teman-teman ya, saya mengasihi Anda semua, saya terus berdoa supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Lazarus. Selamat malam. Pak Lazarus. Shalom Pak Yusuf. Shalom Pak. Shalom Bu Keti. Shalom. Ya, 5 menit ya Pak. Baik, makasih Pak Yusuf. Ya. Saya dengar Bu Keti banyak di apa yang Ibu minta Tuhan selalu jawab. Jadi Tuhan sangat baik. Ya. Kalau kita percaya Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau tanya dulu Bu Keti, apa bedanya Bu Keti dengan malaikat? Beda dong Pak. Apa bedanya? Kalau malaikat kan di samping Tuhan terus. Saya juga di samping Tuhan terus sih. Kalau nggak ada bedanya deh. Bu Keti beda Kalau sekali. malaikat punya sayap. Bukan, kalau malaikat dengan kita sangat berbeda Bu Keti. Apa bedanya Pak? Kalau malaikat bersalah Tuhan langsung buang. Tapi kalau kita berdosa Tuhan turun mencari kita, menebus kita. Itu bedanya Allah kita yang baik. Itulah kelebihan manusia ya Pak ya. Biasa. Jadi kalau tidak salah saya dengar tadi Ibu mau melakukan penginjilan terhadap keluarga Ibu. Iya. Doain Pak. Tahukah Ibu siapa wanita pertama yang melakukan penginjilan dalam perjanjian baru? Siapa tuh? Wanita pertama adalah pelacur Samaria yang sungguh-sungguh dia bertobat dan melakukan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Serta Tuhan mengampuni dosanya. Itu supaya Ibu juga diurapi Tuhan dalam penginjilan dalam keluarga. Ya. Jadi Pak Yusuf izin 1 menit Pak buat kita sama-sama menaikkan penyembahan Pak. Oke Pak, silakan Pak. Oke, makasih Pak Yusuf. Ya Pak, silakan. Dimuliakan Yesus Tuhan, awal yang bersama yang berkuasa Yesus Tuhan Raja dimuliakan dimuliakan
setiap kita, Tuhan Yesus. Jawab kami, Bapa, taruh roh-Mu di dalam kami, Tuhan. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih lagi, Bapa. Ajar kami untuk lebih dekat kepada-Mu, ya Tuhan. Hanya Engkau yang terbaik di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang kami butuhkan di dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sukseskan semua perbuatan-perbuatan baik kami ini, Tuhan Yesus. Semua untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Biarlah ini menjadi berkat untuk kita semua, serta channel semakin diberkati, Pak. Shalom, Pak Yusuf. Shalom, Pak Lazarus. Makasih, Oke, Pak. Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati, Pak. Amin. Haleluya. Oke. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Heru. Selamat malam, Pak Heru. Malam, Pak. Halo, selamat malam, Pak Yusuf. Malam, Selamat malam, Pak Yusuf. Silakan, Pak. Shalom. Malam. Shalom. Iya, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Apa yang Bapak katakan tadi, bahwa persoalan daripada kita di dunia ini adalah persoalan kedagingan. Baik mengenai ajaran-ajaran gereja, itu hanya ajaran sebagian dogma, tapi yang ajaran intinya adalah ajaran yang di Alkitab yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus. Saya sih itu mengambil, Pak. Apapun aturan gerejanya itu hanya dogma, dan bukan itu yang kita ambil. Jadi dalam pembicaraan juga ya kita tidak membicarakan perbedaan, apalagi sesama kita Kristen. Jangan membicarakan ajarannya, alirannya, tapi ajaran Tuhan Yesus yang kita ikuti. Puji Tuhan, terima kasih dengan penjelasan Bapak. Saya juga semakin diberkati, tambah pengetahuan saya. Buat Ibu Keti, shalom Pak Ibu Keti. Shalom. Shalom Ibu Keti. Shalom. Ibu Keti. Shalom, Pak. Shalom. Dengar saya? Shalom Ibu Keti. Iya, shalom. Dengar nggak, Pak? Halo Ibu Keti. Ya. Halo? Ya. Bapak dengar saya nggak? Terima kasih buat kesaksiannya, Bu. Saya mengikuti dari awal kesaksian Ibu, dan saya juga sangat diberkati. Artinya dari perjalanan Ibu mulai menerima atau percaya dengan Yesus itu, saya sampai sebegitu dekatnya Ibu berkomunikasi dengan Tuhan. Jarak waktunya Tuhan yang menentukan, tapi semuanya itu berkat sukacita buat Ibu. Apa yang Ibu minta, apa yang Ibu rindukan, Tuhan kasih ya, Bu ya. Tapi yang saya tarik, saya tarik kesimpulannya, kalau saya tidak salah, pada saat awalnya Ibu tertarik dalam membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Itu yang saya lihat. Kan ada Al-Qur'an, ada Alkitab kan gitu, Bu ya. Gini, tapi Pak. Ibu, hati Ibu berbicara. Sebentar, Bu. Maaf, Bu. Hati Ibu langsung berkata, bagus banget. Enak banget, sampai hati Ibu menangis gitu, menangis sukacita. Apa yang terjadi itu pekerjaan Roh Kudus tadi kan, bukan? Nah, itu yang saya bisa ambil, bahwa kebaikan Tuhan itu langsung bisa tersentuh di hati manusia, sehingga mengubahkan hati manusia itu benar-benar lega. Tuhan tidak menampakkan diri sama Ibu kan? Tuhan Yesus tidak menampakkan diri. Hanya dengan membaca firman-Nya. Tapi Ibu langsung merasakan sesuatu yang Ibu tidak pernah rasakan. Sungguh bahagianya lah hidup Ibu. Walaupun di perjalanan hidup Ibu ada peperangan roh. Bahkan saat ini Bapak atau suami Ibu sedang sakit. Tapi yang pastinya setiap orang percaya yang dekat dengan Tuhan Yesus tidak terlepas daripada cobaan-cobaan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Cuman
Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus memagari kita. Makanya tidak seisi rumah dikasih cobaan. Ada yang sakit, bagaimana yang satu lagi, apakah menyerah dengan sakit penyakit itu? Ternyata tidak. Ibu bersukacita, berhikmah dengan apa yang ibu hadapi. Ya, kita hanya bisa bantu dengan doa, Bu. Yang pastinya saya sangat-sangat terberkati. Saya terberkati. Cuman minta dukungan doa. Kalau saya ini namanya Eru, saya kerinduan hati saya ingin menggali terus kebenaran daripada, walaupun saya Kristen, kebenaran daripada kerajaan Allah, keselamatan Allah dari Alkitab. Tapi mata saya, Bu, glukoma. Jadi melihat tulisan itu agak-agak ini memaksa dikit. Jadi saya mohon dukungan doa dari Ibu, sehingga mata saya bisa dipulihkan Tuhan untuk menggali, membaca akan firman Tuhan. Itu aja sih, Bu. Tuhan memberkati keluarga Ibu, dan dalam Tuhan Yesus kita percaya. Kalau kita sudah doa, apalagi Ibu nggak perlu diajari. Dalam Tuhan Yesus semuanya pasti diberikan. Ibu sudah terima, pasti disembuhkan. Tinggal waktunya aja kan, bukan? Ya, Bu ya. Iya. Terima kasih, Pak. Baik. Amin. Ya. Ya. Amin, Terima kasih, amin, Bu. Iya, Bu. Pak Heru. Iya. Oke, Ya, terima silakan. kasih, Bu. Shalom. Shalom. Terima Shalom. kasih, Pak Shalom, Yusuf. Pak Heru. Tuhan Ya. Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Iya, Bu. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati channel Bapak ya, Pak Yusuf ya. Semakin Amin. Ya. banyak jiwa terselamatkan, baik Amin. Kristen. Terima Ya, kasih, terima Pak Yusuf. kasih, Shalom. Pak. Malam baik. Shalom, puji Tuhan. Ya, oke, Pak. Ya, puji Tuhan, teman-teman. Kita sudah tiba di penghujung acara, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah bersama-sama dengan kita, yang sudah setia, yang sudah menyaksikan acara ini. Doa kami buat semua teman-teman mengalami kasih kebaikan Tuhan dan masuk di dalam rencana Tuhan. Oke, ada beberapa informasi yang kami perlu sampaikan. Untuk khusus hari Minggu, kami menayangkan kesaksian dari yang berlatar belakang Kristen. Ya, jadi Anda yang teman-teman yang merindukan kesaksian, karena cukup banyak yang mengusulkan supaya kesaksian dari yang latar belakang Kristen pun juga dihadirkan. Nah, kami hadirkan khusus hari Minggu, seminggu sekali, jam 8 malam di channel We Forgot Official. Jadi kita pisahkan ya, kalau yang channel Yusuf Manubulu itu untuk dari agama-agama lain, tapi kalau yang channel dari untuk yang dari latar belakang Kristen itu di channel We Forgot Official. Channelnya kami sudah tulis di layar YouTube ya. Silakan teman-teman di subscribe supaya pada saat acara mau live, acara mau tampil, nanti ada notifikasi pemberitahuan dari YouTube. Oke, dan juga bagi teman-teman yang menanyakan nomor rekening, silakan Anda bisa menemukan di bawah layar deskripsi untuk mendukung daripada pelayanan ini, ya. Dan oke, kita terima penelpon terakhir dari Ibu Trivena. Ibu Trivena. Jangan di-mute. Oke, kalau nggak bisa, ya mohon maaf, kita nanti masuk di program berikutnya ya. Halo, halo. Halo. Iya, Bu. Ya. Selamat malam, Ibu Keti. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Pak Yusuf. Malam, Ibu. Shalom. Shalom. Tadi kesaksiannya luar biasa loh, Bu. Amin ya. Itu sangat. Ya, itu bukan saya yang ngomong, Bu. itu saya jujur aja nih, Bu ya. Bu, saya jujur dulu nih pertama nih. Saya mau ngomong dulu sejujurnya. Saya tuh udah ngomong sama Bapak itu udah ngomong kemarin tuh ngomong, Bu, kalau ngomong suaranya agak ditinggiin dikit ya, Bu. Saya itu udah deg-degan banget. Iya. Terus Bapak itu, nih Bapak Yusuf ini bilang sama saya, bangunnya jam 4 ya. Bener juga sih, kalau bangun jam 4 kan saya bisa berdoa dulu ya, Bu ya.
Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Ini channel bukan buat saya, semuanya bukan buat saya, tapi buat kerajaan Tuhan. Tolong berkati apa yang saya omongin, tolong Tuhan kasih tahu apa yang saya harus ngomongin, jangan sampai orang lain menyakiti orang lain, aku gitu-gituin kan. Aku doa-doa seperti itu. Nggak taunya terjadi ya. Ya istilahnya Tuhan lah. kesaksian ini ibaratnya kita menelanjangi iblis. Ya Bu Kety ya. Saya itu seringkali mengalami yang sama seperti Ibu. Kadang kalau lagi itu sering berbicara sendiri. Kadang-kadang ada yang nyaut. Iya, saya suka kalau lagi bagaimana, Tuhan ini gimana. Itu bukan dalam keadaan doa. Kita bukan lagi dalam keadaan doa. Itu seperti ini saya mengalami masalah-masalah ini. Bagaimana ya Tuhan saya? Nanti ada jawabannya, selalu ada jawabannya. Itu saya bisa dengar bukan secara audible ya, tapi saya merasakan sesuatu yang kayaknya hal-hal yang mustahil kalau Tuhan tuh berbicara dengan saya ini siapa gitu loh, kan? Jadi saya kalau dengar Ibu Kety itu saya mikir, iya ya saya lagi masak pun saya bisa bicara. Ini kenapa ya gitu. Tuhan? Kamu buat salah katanya. Buat betul, salah ya Tuhan. Masa Bu, saya itu pernah ya, saya mau bikin martabak kan di Indonesia kan saya pengen banget ngidam martabak manis, ya martabak manis Bangka. Itu kan susah banget dibuatnya. Masa saya tiba-tiba begini ngomong gini sama Tuhan, Tuhan saya pengen banget. Tuhan kan tahu semua resep, kasih aku dong resepnya. Nggak taunya bener, Tuhan kasih saya nih resepnya nih Bu ya. Resepnya katanya baking soda, baking powder, terus dikasih sagu, karena kan ada kenyal-kenyalnya gitu. Terus dikasih ragi juga. Jadi bertiga. Aku coba pakai telur kan. Aku coba. Nggak taunya jadi loh. Satu keluarga makan. Udah gitu lupa. Iya. Saya lupa. Udah gitu diingetin lagi. Nah, makanya saya bisa kasih tahu Ibu resepnya. Karena saya udah dikasih tau lagi sama Tuhan kemarin. Iya, makanya ya kalau kita kalau ngalamin dengan Tuhan itu seperti dongeng. Saya ngerasainnya. Lucu ya. Sampai Tuhan bilang Tuhan tahu loh kalau kita lagi marah. Enggak, kita lagi marah atau kita lagi dendam sama siapa. Kamu punya dendam, lepasin gitu. Dendam itu. Kamu harus beri pengampunan. Kamu tidak boleh seperti itu. Lah saya gitu. Diajarin kayak begitu. Lah saya bengong sendiri. Masa iya Tuhan dia yang salah, saya suruh ngampunin. Iya, harus ngampunin. Itu urusanku katanya. Tapi Tuhan kadang-kadang bisa bicara seperti itu ya Bu. Kadang-kadang sama orang kita jadi diinjek-injek, ngerti nggak? Maksudnya jadi diginiin. Oh lu butuh gue loh ya, lu butuh gue gitu. Padahal kita baik karena Tuhan ya kan? Iya, maka kadang-kadang ya suka, ya orang Tuhan yang bicara, Tuhan yang suruh. Jadi dia kadang-kadang bengong sendiri. Loh kok Tuhan yang ngomong, kayak lu ini lagi sinting atau apa kali ya, dia mikirnya seperti itu. Saya tuh udah pernah kayak orang gila loh, Bu Kety. Saya tuh udah seperti orang ya udah stres berat dulu kan istilahnya kalau kita kan ngalamin masalah itu nggak pernah datang ke Tuhannya tuh bukan datang ke Tuhannya itu memintanya gini, maksa, Tuhan tolongin saya dong kan begini. Saya tadi bilang jangan kalau udah minta jangan dipaksa-paksa, jangan terus-terusan ditungguin terus kan saya bilang lupain nanti Tuhan yang makanya saya bilang udah Tuhan lah, saya pasrah Tuhan, suka mula Tuhan, kayak mana terserah Engkau lah. Kadang-kadang saya suka begitu. Iya, karena Tuhan yang punya kalau waktu. Saya dengar kesaksian Bu Kety ini ya, saya itu sampai tengah malam itu nggak pernah tidur, saking itu mau berdoa sama Tuhan, itu pengen deket sama Tuhan. Itu kadang-kadang kayak seperti orang yang nggak ada rasa gimana ya, nggak ada sakit kepala atau apapun, itu rasa kayak orang gila bener loh. Kita itu kayak bener ya, sama Tuhan itu sampai gila bener. Tuhan, kok kayaknya saya tuh
dari dalam hati tuh nyanyi terus. Dalam hati tuh kayaknya Itu sih nggak bukannya bisa. gila, Bu. Itu emang udah ada Roh Kudus namanya. Roh Kudus itu Iya, menguasai udah kita masuk. luar biasa gitu loh, yang Nanti walaupun bisa beban bahasa roh, Ibu. Ibu bisa bahasa roh kalau udah deket-deket banget gitu. sudah saya sudah dapat istilahnya, saya Nah, sudah makanya dapat. itu kalau Makanya sampai itu kayak begitu, udah sampai kayak masuk ke dalam banget, itu berarti Ibu bisa langsung aja serahin mulut Ibu ke Tuhan gitu. Nanti Tuhan ngomong sendiri. ya Oke. kita Baik, Ibu. terima kasih ya Terima Pak kasih Pak Ibu Yusuf, Trivena. Ibu Ya, Kety, Iya. Tuhan berkati, semakin Sama-sama, hari ya. semakin dalam, Sama-sama, kuasa Bu. Tuhan terus Oke. bekerja buat Bu Kety, Iya. biar karya Tuhan terus bekerja. Tuhan tuh sangat Amin. merindukan jiwa-jiwa, itu Iya. lawatan jiwa-jiwa itu harus terjadi di Mhm. bangsa ini, Indonesia ini. Bu Kety Amin. doain bangsa Oke. Indonesia ya. Iya, amin. Terima Pasti. kasih ya Iya. Pak Yusuf, Iya, Ibu terima Kety, kasih. terima kasih. Iya. Tuhan Yesus Terima kasih. memberkati. Shalom ya, Bu. Shalom, Bye-bye. shalom. Bye. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih sekali lagi buat semuanya, dan juga terima kasih buat Ibu Kety untuk Udah habis, Pak. kesediaannya. Ya, sebetulnya masih banyak, Bu, cuman kita ini nanti jumpa di program Yang besok, lain lagi. ya, program selanjutnya, ya. Karena kita live-nya sudah 3 jam, ya, jadi Wow, 3 jam. ya, Hebat dari juga jam nih. 8, ini sekarang Mhm. sudah jam 11 malam. Mhm. Jam 11 kurang 10 menit. Iya. 10 minute to 11. Ya, Mhm. oke. Makasih Terima ya, Pak, kasih, ya. dan kami berdoa supaya Ibu Kety dan keluarga terus semakin dahsyat, semakin luar Mhm. biasa, semakin Mhm. dipakai Tuhan, ya. Dan informasi yang kami perlu sampaikan bagi teman-teman yang menanyakan nomor rekening, itu ada di bawah layar deskripsi, ya. Silakan Anda yang ingin mendukung pelayanan ini, silakan bisa disalurkan ke situ. Oke, Iya, Pak. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam Terima kemenangan buat kasih. kita semua. Amin. Salam. God bless you. Bye. God bless you too. Ya. Bye.